Setelah melihat hasil tes DNA, pasangan suami istri baru tahu bahwa anak perempuan yang mereka asuh selama 20 tahun adalah seorang penipu. Mereka menelanjangi gadis itu dan mengusirnya dari rumah. Ketika gadis itu tidak tahu harus pergi kemana, orang tua kandungnya mengirim seseorang untuk menjemputnya pulang. Gadis itu sering percaya bahwa orang tuanya tinggal di pegunungan di daerah pedesaan. Mungkin kendaraan 3 roda ini adalah kendaraan yang mereka pinjam dari tetangga. Setelah melalui perjalanan yang berliku-liku, melewati 18 tikungan, bahkan jika gadis itu mati, dia tidak akan pernah menyangka bahwa sopir telah membawanya ke sebuah villa mewah yang besar. Ada sebuah perkebunan yang begitu besar. Nona, ini adalah perkebunan utara milik seorang miliarder, juga rumah Anda. Perkebunan milik miliarder dunia, bagaimana mungkin itu bisa menjadi rumah saya? Saya tahu, orang tua saya pasti bekerja di rumah miliarder, tinggal di sini. Jadi itulah mengapa sopir mengatakan ini adalah rumahnya. Cewek itu bertanya kepada sopir berapa banyak uang yang bisa didapat sebagai pengasuh di sini dalam sebulan. Sopir itu dengan jujur menjawab bahwa gajinya sebesar 5 juta yuan per bulan, bekerja 4 hari dan beristirahat 15 hari. Tidak hanya mendapatkan makanan dan tempat tinggal, setiap bulan juga diberikan biaya tambahan sebesar 10 juta yuan. Setelah mendengarnya, cewek itu langsung mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan kerja keras dan dia juga sangat sehat. Dia bisa melakukan pekerjaan apapun, seberapa kotor pun. Kemudian dia meminta sopir untuk mencarikan pekerjaan pengasuh di sini untuknya atau tidak. Setelah mendengarnya, sopir itu langsung menggelengkan kepala. Cewek itu merasa sedikit kecewa melihat itu. Ternyata pekerjaan pengasuh di rumah seorang miliarder juga tidak semudah itu dilakukan. Dia adalah putri miliarder dunia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengasuh? Aku adalah putri miliarder. Apakah Anda salah paham? Nona, sudah sampai. Putri Chungnin pulang ke rumah. Wah, sangat nyaman. Fan Nin, ibu sangat terharu memeluk erat anak perempuannya. Gadis itu juga merasakan cinta untuk pertama kalinya. Saat itu, miliarder keluar dari ruang kerja dan bertanya apakah dia akrab dengan rumah ini. Jika dia merasa familiar, dia akan memberikan rumah ini sebagai hadiah untuk merayakan kepulangannya. Tanggal 20 Januari adalah ulang tahunmu. Ayah akan mengadakan pesta ulang tahun untuk mengumumkan identitasmu. Pernyataan ini menyatakan bahwa kamu akan menerima jabatan ketua dewan direksi grup Hoatin. Keluarga Eng Yen kami akan segera bekerja di Hoatin. Saya ingat sekarang, Eng Yen akan magang di grup Hoatin. Ayah, aku ingin bekerja dari tingkat rendah sebagai magang. Nin, kamu baru saja pulang dan sudah ingin pergi bekerja. Ya, ayah juga tidak setuju. Selain itu, bagaimana anak perempuan ayah bisa menjadi magang? Ya, benar. Ayah, saya tidak memiliki pengalaman mengelola perusahaan besar. Bekerja dari tingkat rendah akan memahami struktur keseluruhan perusahaan. Ayah setuju saya pergi. Baiklah, jadi kamu pergi ke departemen desain magang. Setelah kamu menguasainya dengan baik, kamu bisa mengambil alih perusahaan. Ingat ini, jika ada yang mengganggu kamu, pastikan untuk memberitahu ayah. Ya, ayah. Jangan khawatir, saya pasti akan melindungi putri kecil. Pemilik restoran ada apa? Tin Kim Tipu akan datang ke departemen desain magang. Ayo pergi siapkan. Kali ini, pastikan untuk memuaskan Tin Kim Tipu. Fan Nin, semua mobil ini adalah hadiah dari ayah untukmu. Pilih satu dan gunakan untuk pergi bekerja. Tidak, ayah, tidak ada magang yang mengendarai mobil olahraga untuk bekerja. Apakah itu tidak akan terbongkar? Kamu harus sedikit rendah hati untuk melihat situasinya. Jadi kamu ingin mobil apa? Ayah akan meminta mereka untuk menyiapkannya. Ini bawa saja. Tidak boleh. Ini adalah mobil yang digunakan pelayan untuk pergi belanja makanan. Pergi saja, ayah. Mobil listrik ini sangat bagus, bisa menikmati pemandangan sekaligus menghirup udara segar. Baiklah, kamu bisa mengemudikan yang mana saja yang kamu mau. Terima kasih, ayah. Ayah, saya pergi bekerja. Hei, kamu jangan terlalu lambat. Selamat tinggal, nyonya kecil. 2 peserta magang baru, keduanya dari keluarga H. Siapa yang menjadi putri miliarder ini? Fan Nin kembali dengan pakaian mewah dan mengendarai mobil listrik. Bagaimana mungkin seorang miliarder memiliki seorang putri yang rendah seperti itu? Eng Yen mengenakan pakaian mewah dan duduk di mobil mewah. Hanya dengan melihatnya sudah tahu dia adalah putri miliarder. Le tidak salah, kalian harus melayani putri miliarder dengan penuh perhatian. Jangan melawan nyonya kecil, kita semua harus pergi. Nyonya H, miliarder mengirim kami untuk menjemput Anda. Miliarder, kamu adalah putri miliarder dunia. Jika ada masalah, cari saya. Apakah mereka menganggap diri mereka sebagai miliarder? Bagus juga, saya bisa memanfaatkan identitas ini untuk menjalin lebih banyak hubungan dalam lingkungan sosial. Oh, ayahku juga benar-benar. Sudah bilang jangan terlalu jujur, tetap saja terucap. Mengapa Anda berada di sini? Halo semuanya, saya adalah magang baru, Fan Nin. Magang, bukankah Anda adalah gadis palsu dari Hagia 6? Beberapa hari yang lalu saya baru saja diusir dari Hagia. Bagaimana bisa Anda menjadi magang di perusahaan besar seperti Hoadin? Apa yang kamu bicarakan, Eng Yen? Ternyata kamu adalah penipu. Mengapa Hoadin membutuhkan sesuatu yang kotor seperti ini? Dia sekarang tinggal di lembah yang miskin.
Mencari pekerjaan di luar sana juga tidak mudah. Ternyata dia adalah orang dari pegunungan. Apakah kamu memiliki kutu di tubuhmu? Jauhkan dirimu. Dia adalah pewaris miliarder dunia. Jangan kotori barang milik Hatiutu. Kamu bilang dia adalah pewaris miliarder dunia. Kamu tahu tapi masih tidak mau memberi jalan kepada Hatiutu. Hatiutu, silakan masuk. Hang Yen berani menyamar. Sebaiknya jangan menciptakan masalah bagi perusahaan. Jika tidak, saya tidak akan membiarkanmu. Sebelum kita berpisah, tolong selesaikan laporan ini untuk saya. Bagaimana saya bisa melakukan begitu banyak sendirian? Anda tidak tahu bahwa magang harus bekerja keras. Memang benar bahwa orang desa tidak mengerti apa-apa. Dia juga seorang magang, mengapa dia tidak bekerja? Bagaimana orang desa seperti Anda bisa sejajar dengan Nyonya Ha? Silakan bekerja. Silakan lakukan dengan perlahan. Saya pergi duluan. Setiap orang harus berkontribusi, jangan berharap untuk menghindari tanggung jawab. Jangan berharap untuk menghindari tanggung jawab. Anda memutuskan gelang Baidali saya. Apakah Anda tahu berapa harganya? Ini adalah gelang Baidali, edisi terbatas di seluruh negara, senilai puluhan juta yuan. Bukankah gelang edisi terbatas ada di tempat Anda? Orang desa, berani memutuskan gelang senilai puluhan juta yuan milik Nyonya Ha. Segera bayar. Gelang ini palsu, paling hanya beberapa ribu yuan saja. Apakah ini barang palsu? Bagaimana gadis desa ini tahu bahwa saya memakai barang palsu? Tidak, saya bilang jika ini asli, maka ini asli. Bagaimanapun, di dunia ini hanya ada satu gelang ini. Tidak ada yang tahu siapa pemilik yang asli. Apa yang kamu bicarakan? Pemilik toko, Havan Nin berani memutuskan gelang senilai puluhan juta yuan milik Nyonya Ha, dan dia mengatakan itu palsu, tidak mau membayar. Gelang ini putus hanya dengan sedikit tarikan. Kali ini, belilah barang palsu yang lebih baik. Kamu masih ingin membantah, bayarlah kepada Nyonya Ha. Gelang senilai puluhan juta yuan, bahkan jika kamu menjual semua harta keluarga, kamu tidak akan bisa membayar. Kamu bahkan tidak mau turun tangan meminta maaf kepada Nyonya Ha, mintalah dia memberimu sedikit uang. Jadi begitu, kamu harus bersujud padaku sekali. Aku akan memberimu diskon 100 yuan. Bagaimana, Hang Yen, jangan terlalu berlebihan. Jelas-jelas tadi kamu yang memutuskan gelangnya sendiri. Selain itu, gelang ini sebenarnya tidak sebanding dengan harganya. Berani berkilah lagi, Hatiutu sudah cukup murah hati denganmu. Jika Anda tidak segera kembali, tunggu apa lagi? Pergilah setan, Anda ingin menggunakan barang palsu untuk menipu saya, bukan? Gelang Baidali sebenarnya adalah bintang berujung 6 yang bertahtakan berlian. Baidali adalah produk mewah, barang pedesaan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika Anda tidak percaya, kunjungi situs web perusahaan dan periksa. Sekarang aku akan memeriksamu dan menungguku. Memang benar ada tulisan bintang berujung 6 dengan berlian asli di atasnya. Bintang di kalung ini hanya punya 5 titik, jadi palsu. Apakah gelang hati itu palsu? Tapi bukankah hati itu seorang miliarder? Bagaimana Anda bisa membawa barang palsu? Mungkin contoh gambar sumbu salah. Itu sudah pasti. Status hati itu begitu mulia, bagaimana dia bisa memakai yang palsu? Hang Yen, kamu masih belum mengakuinya. Hati itu berkata bahwa panutan mempunyai masalah. Selain itu, apa bukti yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa itu palsu? Karena gelang aslinya ada di tempatku. Di atasnya sebenarnya ada bintang berujung 6, identik dengan model di website. Jadi, putri kaya mengenakan barang palsu. Jelas kamu mencuri gelangku. Tukar barang palsu itu dengan yang asli untukku. Kamu bilang aku mencuri gelangmu, kalau bukan aku, siapa lagi? Maksudmu, gelang senilai puluhan juta ini adalah milikmu. Saya tahu, bagaimana orang desa bisa membeli gelang yang mahal seperti itu. Ternyata itu adalah curian dari Nyonya Ha. Barang-barang buatan desa Anda memang sangat menjijikkan, pemilik hanya ingin memecat Anda. Jadi, apakah kamu tahu bahwa pesanan khusus dari Baidali bisa memiliki nama yang berbeda? Nama apa? Apa yang kamu katakan? Kamu pergi ke situs web perusahaan dan baca baris kecil di bagian bawah. Di situs web itu memang tertulis bahwa nama bisa diukir, sekarang percayakan. Akhirnya, siapa yang namanya terukir di gelang itu? Di atasnya terukir nama Havan Nin, gelang ini memang miliknya. Apa? Tadi saya agak keliru. Tapi bukankah dia orang desa? Bagaimana mungkin bisa membeli gelang mahal seperti itu? Apakah Havan Nin adalah seorang pewaris kaya? Saya masih harus melanjutkan magang sementara dan tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Ini adalah hadiah dari seseorang. Saya harus pergi bekerja sekarang. Siapa yang bisa memberikan gelang mahal seperti ini kepadanya? Tentu saja. Baiklah, jangan bicara tentang hal desa itu lagi. Saya baru saja datang ke perusahaan ini. Nanti saya masih butuh bantuan semua orang. Jadi akhir pekan ini, saya ingin mengundang semua orang untuk bermain di Taman Bakgiao yang baru saja diberikan oleh ayah saya. Taman Bakgiao bukan milik seorang miliarder. Hatiutu telah mengundang kita ke Taman Bakgia. Ayah, apakah Anda sudah mengambil kunci Taman Bakgiao? Beruntungnya dulu ayah pernah menjadi penjaga untuk keluarga miliarder, meminta seseorang untuk membuatkan kunci. Akhir pekan ini penjaga tidak ada di rumah, semua pelayan pergi beristirahat. Tidak bisa biarkan dia tahu bahwa ini adalah ayahku. Ayah, aku masih punya urusan yang harus aku lakukan sebelumnya. Hatiutu, tadi ada orang mencarimu.
Oh, tadi itu sopirku yang mengantar barang untukku. Ayo pergi, sopir seperti itu pasti seorang miliarder. Hatiutu, ke ruang tamu. Ba memberiku ini sebagai hadiah selamat atas pekerjaanku yang baru. Tapi kenapa Trangvian sebesar ini? Tidak ada seorang pun di sini. Ayahku memberi libur kepada para pelayan selama beberapa hari, untuk... Benar, setiap hari aku pulang ke rumah, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Jangan pedulikan barang-barang kampung ini, mari masuk ke dalam rumah. Barang-barang kampung, kamu tidak mau ikut. Trangvian sebesar ini, jangan sampai tersesat. Oh, itu adalah gudang, apa yang mereka lakukan di sana? Tempat ini terlalu luas. Sudah lama berjalan tapi belum sampai pintu besar. Nona Ha, kita masih harus pergi jauh lagi. Sial, lupa di mana pintu rumahnya. Di depan sana. Tidak bisa membuka pintu. Hari ini keluar dan salah mengambil kunci. Semua karena ada terlalu banyak rumah. Orang kaya memiliki banyak rumah seperti itu. Memang benar, bisa saja mengambil kunci yang salah. Itu gudang, bukan pintunya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, gadis desa? Ini adalah rumah wanita itu. Bagaimana dia bisa menemukan pintu yang salah? Pintunya ada di sisi itu. Omong kosong apa yang kamu maksud? Tidak apa-apa jika Anda tidak percaya. Bocah desa ini berani bicara omong kosong di rumah miliarder. Nona Ha, atau kita sebaiknya mencoba mengikutinya dan melihatnya. Berikan aku kuncinya. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Merindukan. Pintu yang sangat besar ada di sini. Tapi bukankah ini rumah istrimu? Bagaimana orang desa ini tahu bahwa pintu besar ada di sini? Fanin adalah hari ulang tahunku bulan depan. Ayah menemukan desainer senior saluran tersebut. Tinggalkan rotan terpisah untuk tuxedo anak Anda. Terima kasih ayah. Masalah negara ini. Mengapa Anda tahu banyak tentang rumah miliarder? Apakah itu dia? Sebelumnya saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jadi dia tahu pintunya ada di sini. Ternyata itu adalah seorang anak yang melayani orang lain. Tidak tahu apakah itu ada gunanya. Itu benar. Bahkan buku yang disusun untuk wanita ini pun tidak layak. Apa yang kalian bicarakan? Wanita tertua, halo. Saya adalah desainer saluran KT. Miliarder itu menyuruhku datang dan membuatkanmu gaun ulang tahun. Datang begitu cepat. KT adalah desainer senior saluran ini. Pendiri dunia mode. Orang normal. Jangan menyebutkan memakai pakaian yang dia rancang. Meskipun aku pernah bertemu dengannya sekali. Semuanya sangat sulit. Seberapa besar manfaatnya? Jadi mengapa ayah saya membelikan saya lebih dari 100 pakaian dari KT? Pohonnya dirancang, bukan? Anda tahu manfaatnya. Jadi, kamu gadis desa masih berani bertingkah seperti badut di sini. Nona, tolong ikuti saya. Apa, maksudmu dia wanita yang hebat? Nona Ha, bukankah Anda seorang miliarder? Itu, apakah Anda salah mengidentifikasi orang? Dia hanya seorang gadis desa. Bagaimana bisa kamu menjadi putri kecil? Pasti kamu salah mengenal orang. Orang ini baru benar-benar adalah seorang miliarder. Maafkan saya salah mengenal Anda. Untungnya Pohonti belum pernah bertemu saya, kalau tidak akan terbongkar. Benar, saya adalah seorang miliarder. Ayahku juga nyata. Hanya sebuah pesta ulang tahun. Tidak perlu mengundang desainer besar seperti itu. Sepertinya dia berpura-pura terlalu banyak sampai kecanduan. Miliarder telah secara khusus menyiapkan ruang ganti untuk membuat pakaian ulang tahun khusus untuk Anda. Nyonya Ha, ayo kita pergi melihat. Jadi pergi bersama. Nyonya Ha ingin berpura-pura sampai akhir. Saya harus melihat bagaimana dia bisa berpura-pura. Di sini terlalu banyak barang. Saya belum pernah melihat ruang ganti sebesar ini. Dan ini dianggap banyak. Sudah dikatakan hanya perlu membuat ruang ganti yang berantakan. Ayah saya selalu harus berbuat besar seperti itu. Dia juga berakting dengan baik, bukan? Saya tidak bisa menjadi seperti dia. Desainer Pohonti sudah membawa seluruh tim ke sini. Nyonya Ha, kami memang mendapatkan berkah dari Anda. Baru bisa melihat tempat seperti itu. Senang bisa melayani Nyonya besar. Kalian sudah bekerja keras. Semua orang ini datang untuk melayani Nyonya Ha. Tidak perlu Anda berpura-pura. Apakah Anda yakin? Apakah dia benar-benar seorang Nyonya besar? Jika bukan itu, apa? Kamu adalah pelayan yang tidak berguna. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai seorang putri kecil yang sebenarnya? Ada sebagian orang yang hanya suka bermimpi. Tidak perlu khawatir. Semua barang di sini dibuat sesuai ukuran yang tepat untuk putri kecil. Jika kamu memakainya dengan pas, aku akan mengakui kamu sebagai putri kecil. Begitu sederhana. Barang di sini bukanlah pakaian untuk putri kecil atau apa? Mengapa tidak pas ya? Biarkan aku. Bagaimana mungkin, semua ukuran pakaian, semua dibuat sesuai ukuran yang tepat untuk putri kecil. Apakah mungkin? Apakah kamu bukan putri kecil? Ko Tin Kim berpura-pura mengenakan pakaian asli Tin Kim tapi tidak nyaman saat dipakai. Melihat itu, perancang busana datang untuk membantu dia mencoba namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Apakah kali ini kepalsuan Ko Tin Kim akan terbongkar? Mari kita lanjutkan menonton episode 2 dari film Toy Lakon Gai Kate Puteh Gi. Jika tidak bisa dipakai, jangan dipaksa.
Siapa bilang aku tidak bisa memakainya? Aku sudah bilang kamu tidak bisa memakainya. Bagaimana bisa begitu? Apakah kamu seorang putri? Apakah kamu benar-benar bukan Tin Kim dari seorang miliarder? Baru-baru ini aku makan banyak jadi gemuk, itu sebabnya tidak bisa memakainya. Kathy, buatkan aku beberapa set pakaian baru. Ya, Tuan Putri. Ini adalah busana desainer terbaru dari channel. Aku pernah melihatnya di majalah. Satu setnya saja harganya 5 juta yuan. Sangat cantik. Set ini adalah milikku. Mengapa dia menganggapnya seperti harta karun? Jika kamu suka, ambillah. Nona, apakah kamu ingin memberikan pakaian kepada saya? Semua pakaian ini adalah pakaian formal di luar musim, jadi silakan memilih. Setiap set ini sudah melewati musim, jadi silakan pilih dengan bebas. Bagaimanapun juga, saya tidak kehilangan uang. Bolehkah setiap orang mendapatkan satu set? Kamu benar-benar murah hati. Pakaian serba mewah dari channel. Setidaknya harus lebih dari 30 juta yuan. Apakah kamu yakin? Nona, bagaimana cara membuat saya mengenakan pakaian yang dibuat oleh Kathy? Apa yang dimengerti oleh gadis desa seperti kamu? Hatiutu adalah putri kaya raya. Sedikit uang ini bagi dia sebenarnya tidak berarti apa-apa. Barang palsu. Apakah Anda ingin kostum salurannya? Kemarilah, iblis akan kembali padaku. Saya akan menghadiahi Anda satu set. Jadi, apakah dia tidak akan mematahkan kepalanya lagi? Bagaimanapun, itulah kostum salurannya. Hanya orang mati yang membutuhkan hantu orang lain untuk kembali. Dia berani menjadi wanita tertua. Tidak bisa membiarkan dia mengambil pakaian upacara di sini. Terlalu rendah seperti dia tidak pantas memakai pakaian Shannon. Ayo, kita pergi ganti pakaian. Pakaian upacara dari saluran ini memang sangat cantik. Kulitmu agak kuning, jika memakai ini akan terlihat gelap. Tidak terlalu cantik. Kamu yang kampungan seperti itu berani bilang pakaian dari saluran ini jelek. Ya Tuhan, putri kecil. Kamu memang peri dunia. Hanya orang kaya dan terhormat yang pantas dengan pakaian mewah seperti itu. Layak mendapatkan pakaian yang begitu mulia. Putri kecil, ayo kita pergi minum teh sore. Bersama-sama kita foto. Kamu datang ke sini dan bawa gaun untukku. Aku bisa memberimu pakaian cacat dari Shannon sebagai hadiah. Jadi barang kampungan itu takut harus dikunci di dalam lemari. Aku melihat kamu tidak hanya tidak memiliki penyakit putri, tapi juga terkena penyakit putri, dan itu bukan penyakit ringan. Kamu bilang apa? Jangan marah dengan barang kampungan ini. Saya melihat sepanjang hidupnya dia belum pernah melihat banyak pakaian seremonial seperti ini. Siapa bilang saya adalah putri kaya raya? Membeli satu set pakaian seremonial saja ada yang iri. Nyonya muda, total biayanya adalah 1,8 miliar. Boleh saya tanya apakah Anda membayar tunai atau menggunakan kartu? Apa, masih harus membayar? Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang? Saat itu gadis itu juga dengan baik hati mengingatkannya. Tentu saja harus membayar saat membeli barang. Bukan berarti kamu ingin kabur kan? Rekan kerja malah bilang hanya 2 miliar saja bagi gadis jahat seperti itu. Itu seperti sehelai bulu kucing. Tapi tidak disangka gadis jahat itu bahkan tidak punya 800 ribu. Saat itu gadis itu mengingatkan desainer untuk segera mengambil kamera dan mempostingnya. Biarkan aku. Hari ini saya keluar dan lupa membawa kartu. Biarkan saya menelepon kepala pelayan, minta dia membawa kartu ke sini. Maaf, telepon tidak dapat menelepon. Saat ini tidak ada orang yang tersambung. Kepala pelayan sedang sibuk. Dia akan berada di sini sebentar lagi untuk membayar. Kepala pelayan baru saja mengirimiku pesan. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Tunggu. Apakah Anda yakin tidak bisa menelepon? Bukankah itu panggilan yang salah? Saya berani mengatakan bahwa wanita muda ini tidak sengaja menelepon. Ku bilang, bisakah gadis desa sepertimu mendapatkan nomor telepon kepala pelayan? Kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Bawa kepala pelayan ke kamar pas. Ya, Tuan Putri, pertunjukan rumah desa sudah dimulai. Tuan Putri, apakah Anda masih tidak bisa menghubungi pengurus rumah? Bisakah Anda menelepon? Siapa yang akan membayar jumlah ini? Tuan Putri, ini rumah saya, apakah Anda khawatir saya tidak bisa membayar? Saya adalah putri sejati yang mulia. Anda mengatakan kepada saya untuk menunggu seseorang di sini. Apakah Anda salah paham? Bukan karena dia mengenal pengurus rumah, jadi biarkan dia menunggu di sini. Benar, benar, bagaimana berani Anda menghalangi jalan putri kecil ini? Saya melihat dia juga memiliki kecantikan yang cukup. Mungkin dia juga mengenal beberapa orang yang mungkin menyukai rumah desa ini, bukan? Tidak kotor, kan? Ha Fuyen. Mengapa Anda begitu jahat? Siapa bilang Anda suka berakting? Mengapa menyalahkan saya? Ayo pergi, jangan mengganggu rumah desa ini untuk mencari uang. Maafkan kami yang datang terlambat, Nyonya kecil. Ha Uyen Lin. Namun dia adalah wanita yang hebat. Lupa menginstruksikan kepala pelayan untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Anda salah orang.
Fuyen adalah orang kaya. Dari mana asalmu, dasar lalat hidung, berani bersikap kasar di depan wanita tertua? Nona Ha. Bukankah dia kepala pelayan rumahmu? Mengapa kamu menyerangku? Bagaimanapun, itu sudah terungkap. Tidak, aku tidak bisa ditangkap. Nona Ha. Saat itu, gadis itu memanfaatkan orang yang tidak memperhatikan. Suruh pengurus rumah tangga untuk hanya melihat ekspresi wajahnya saat bekerja. Di depan semua orang, dikatakan bahwa gadis gila itu berpura-pura pingsan. Dan bilang aku bisa membangunkannya. Saya hanya melihat gadis itu mendekat dan langsung menamparnya. Beraninya kamu memukulku. Anda makan hati heroik kan? Namun kamu bahkan berani memukul wanita ini. Bukankah dia sudah bangun? Terima kasih kepada wanita muda yang menyelamatkan wanita tertua kami. Tadi, bukankah kamu bilang Ha Uyenlin adalah wanita tertua? Saya baru saja bercanda dengan wanita muda itu. Benar. Kami hanya bercanda. Jika kepala pelayan sudah tiba, ayo pergi. Wanita tertua di keluargamu membuang-buang uang di sini. 1.800.000. Anda membayarnya. Jumlah ini harus dibayar oleh wanita muda itu sendiri. Apa katamu? Biasanya, Pu Hao pasti memberi banyak uang saku kepada wanita tertua. 1 miliar 2 miliar. Tidak bisakah kamu mengeluarkannya secara acak? Benar, itu benar. Setiap kali bos memberi wanita muda itu lebih dari 100 miliar. Ya Tuhan, ayahmu terlalu memanjakanmu. Saya sudah mengatakannya. Saya keluar dan lupa membawa kartu saya. Tidak bisakah Anda mentransfer uang dengan ponsel Anda juga? Benar kan, Haide? Tentu saja. Nyonya muda, silakan bayar. Di telepon hanya ada 800.000, bagaimana bisa membayar 1.800.000? Mengapa? Nyonya muda tidak ingin membeli pakaian seragam untuk Anda. Jangan bicara sembarangan. Maka mintalah Nyonya muda untuk membayar. Telepon. Saldo tidak mencukupi. Pembayaran gagal. Bagaimana bisa begitu? Pasti Anda salah. Coba lagi sekali. Masih pembayaran gagal. Nyonya muda, bukan hanya sedikit uang seperti itu yang Anda tidak punyakan. Saya hanya memiliki kartu dengan batasan. Jadi, bagaimana sekarang? Sanen, tidak ada kredit. Jika Nyonya muda tidak mentransfer, tolong lepaskan pakaian seragam. Saya akan membatalkan pesanan. Pakaian seragam yang saya kenakan sudah menjadi milik saya. Tidak ada yang boleh melepaskannya. Jangan melaporkannya ke polisi untuk ditangani. Jangan lapor polisi. Jika polisi datang ke sini, pasti kita akan terbongkar. Jadi, kalian semua buka pakaian kalian dan pergi. Jangan sombong dengan pakaian desa. Hatiutu tidak akan membiarkan kalian membuka pakaian kami. Buka pakaian kalian sekarang juga. Apa? Hatiutu, bagaimana mungkin kamu memerintahkan mereka untuk membuka pakaian? Mengapa kamu begitu berani? Mengapa dia marah? 200 juta yuan dan dia tidak bisa membayarnya. Apakah dia benar-benar putri dari seorang miliarder? Nyonya muda. Inilah putri dari seorang miliarder. Berbicara pelan saja. Maafkan saya, Nyonya muda. Tidak apa-apa, sebenarnya saya tidak ingin mereka tahu. Tidak heran wanita itu tidak bisa membayar. Ternyata dia palsu sebagai putri miliarder. Berani menghadapinya di depan putri miliarder yang sebenarnya. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak apa-apa. Bawa pakaian yang pernah mereka pakai ke pasar barang bekas dan jual. Setelah itu, gunakan uang itu untuk berdonasi. Iya, Nyonya muda. Masih saja pakaian lusuh ini lebih cocok untuk kalian. Bagaimana kamu bicara dengan Nyonya muda? Apa yang terjadi, Nyonya muda? Saya benci. Meskipun dia adalah desainer terkemuka di channel. Melawan putri kaya raya. Tuan kaya raya masih mengancamnya seperti biasa. Baiklah, saya sedang menunggu dia untuk membunuh saya di sini. Sekarang, pergi semua dari sini untukku. Kamu berani. Saya adalah putri kaya raya. Kenapa kamu masih di sini? Kalau begitu, keluarkan mereka untukku. Ya, lepaskan saya. Nyonya kecil adalah putri kaya raya. Apakah kalian berani memperlakukan kami seperti itu? Putri kaya raya masih diusir keluar. Pasti palsu. Membuat kami malu. Kamu, lepaskan aku. Oh, pertahankan pertengkaran di sini. Dia adalah putri kaya raya. Jika aku menyentuhnya sekali, sekelompok orang akan datang. Tapi sekarang ada yang tidak. Ya, benar. Jangan khawatir. Biarkan mereka berkelahi. Ya, tuan muda yang terhormat. Pasti itu adalah pelayan yang dibeli oleh orang desa itu. Kalian tidak menyadarinya, ya. Pelayan tua itu baru datang. Mereka sudah mulai saling berpandangan dan berbisik-bisik. Saya juga mengetahuinya. Apakah dia dan pelayan itu? Dia membeli pelayan dengan menidurkannya. Sudah lama saya melihat mereka berdua saling berhubungan. Itulah sebabnya saya tidak mau membayar.
Biarkan mereka puas. Maaf sekali, Tuan Muda Ha. Tadi saya tidak berperasaan. Mengapa saya harus meragukanmu? Pergi. Kalian juga terbakar oleh orang desa itu. Anak kecil yang tidak tahu malu ini. Berani menggoda pelayan untuk merugikan Tuan Muda Ha. Kamu pasti tidak akan memaafkannya. Tenang saja, saya pasti tidak akan memaafkan mereka. Bahkan pelayan juga memanggil saya Tuan Muda. Mungkin saya salah mengenali ayah saya. Saat itu, lihatlah bagaimana saya menangani Ha Fan Nin. Terima kasih ayah telah mengantarkan saya pergi bekerja. Jika tidak, saya akan terlambat. Terlambat adalah terlambat. Siapa berani berkata tidak kepada putri ayah? Ayah dipecat segera. Ayah sudah bilang jangan campur tangan dalam pekerjaan magangmu. Baik, itu bukan pakaian desa kan? Pelukan mesra dengan siapa? Ayah tahu apa yang pakaian desa ini telah lakukan padaku, jadi dia marah. Pelayan Ha telah mengusirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak terduga begitu cepat dia sudah mengganti kaya raya. Pria tua ini bahkan bisa mengalahkan ayahnya. Dia bisa menelan semua itu. Untuk mencapai yang lebih tinggi, apa yang tidak bisa dia lakukan? Fan Nin, jika kamu luang akhir pekan ini, ayo pergi bertemu calon suamimu bersama ayah. Calon suami apa? Aku punya pacar. Kamu punya pacar? Ya. Di mana dia? Sedang melakukan pekerjaan apa? Ayah sedang menyelidiki tempat tinggalnya. Kamu hampir terlambat bekerja dan tidak memberitahu ayah. Lem Diep, kamu sudah pergi bekerja di Hoa Tin? Ya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bagus sekali, aku juga bekerja di Hoa Tin. Tunggu sampai kita menikah. Kita bisa pergi dan pulang bersama. Direktur Lem, ini adalah pacar Anda. Bukan, dia adalah gadis palsu dari keluarga Ha. Pada dasarnya dia tidak membantu saya tidak membutuhkannya. Aneh sekali, mengapa dia pura-pura tidak tahu tentang dirinya? Pacar gadis itu masih mengira dia masih gadis desa sehingga tidak mau mengakui dia di depan orang lain. Saat ini dia masih setia dengan pria itu. Tidak tahu apakah dia berniat untuk memutuskan hubungan dengan dia. Mari kita lanjutkan menonton episode 3 dari film Aku Adalah Putri Dunia Miliarder. Katanya, putri miliarder akan datang ke perusahaan bunga untuk magang. Siapapun yang bisa menikahinya, tidak perlu khawatir seumur hidup. Tidak salah, saya yakin bisa menikahinya. Lem Diep, diamlah. Kamu pergi bekerja dulu. Lem Diep, diamlah. Sekarang saya tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kita. Mengapa? Perusahaan tidak mengizinkan hubungan asmara di tempat kerja. Kamu masih dalam fase naik pangkat dan promosi. Apakah kamu ingin menghancurkan karirku? Tenang saja, aku tidak akan mempengaruhimu. Jadi, pergilah bekerja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ingatlah menjaga kesehatanmu, jangan terlalu bekerja keras. Wanita bodoh ini juga memiliki sedikit pesona. Dan dia mendengarkan saya tanpa syarat. Tunggu sampai saya selesai bermain, tidak terlambat untuk menendangnya. Saya masih tidak boleh memberitahu Lem Diep bahwa saya adalah putri kaya raya. Lem Diep yang suka menang seperti itu pasti akan merasa tertekan. Dia tidak tahu lelah atau apa, dia malah beralih ke pria lain. Bulan depan, sang miliarder akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putri kecil. Pada saat itu, semua orang kelas atas di negara ini akan ikut serta. Hal yang perlu kita lakukan adalah bagian desain, yaitu mendesain perhiasan untuk para wanita terhormat. Sang miliarder benar-benar memanjakan putrinya. Ayah saya itu suka berbuat hal-hal yang mencolok. Oh, mengapa ada bau rubah sakti? Bukankah itu berarti rubah sakti datang? Saya tahu, orang desa ini hanya pandai berbohong saja. Tidak hanya itu, hari ini saya juga melihat dia menggoda rekan kerja pria lain. Kalian harus menjaga pria kalian dengan baik. Biarkan diam. Kamu bicara sembarangan lagi, coba lihat, berani berbicara keras dengan Hatiutu. Hati-hati, Hatiutu akan memecatmu. Hatiutu sangat berani ya. Putri keluarga kaya raya dari Namtan berani datang ke Hoa Din untuk bertemu dengan siapa? Kamu bicara apa sih? Bukankah kamu bilang ingin datang ke Hoa Din untuk membangun hubungan dengan keluarga Ha di Namtan? Apa? Hatiutu adalah putri keluarga Ha yang terkenal di Namtan. Bukankah kamu adalah putri miliarder dunia? Jangan dengarkan omong kosong orang desa ini. Dia sedang cemburu jadi dia berbohong. Benar-benar membuat mual. Pergi saja dari sini. Pesta ulang tahun pewaris sejati miliarder sangat penting. Siapa yang menduduki peringkat pertama bulan ini dari bawah ke atas? Lalu pergilah dariku. Magang juga tidak terkecuali. Pergi saja, magang lebih penting. Dasar orang, jika kamu berani bicara sembarangan, aku akan merobek mulutmu. Dasar orang kotor, berani-beraninya kamu menyerangku. Jaga mulutmu dengan baik, jika kamu berani mengganggu aku. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dasar orang, aku harus membunuhmu. Lem Diep, apakah kamu memerintahkan Ha Fan Tin untuk menyerangku? Jangan urus dia, aku baik-baik saja. Mengapa kamu berani menghina pewaris sejati seorang miliarder? Pekerjaanmu sudah cukup sibuk, jangan tambahkan masalah lagi untukku. Baik, sebenarnya, kamu adalah pewaris sejati dari seorang miliarder, Lem Diep. Apa itu sebenarnya? Tolong jelaskan sekarang. Sekarang kamu adalah orang desa, sebenarnya kamu tidak memiliki hak untuk tinggal di Hoa Tin. Kamu baru saja naik pangkat, harus mengundang atasan dan rekan kerja untuk makan.
Mengapa kamu tidak merasa malu? An Lam Diep, jangan marah ya. Tunggu sampai kamu naik pangkat menjadi direktur, kita akan menikah. Bukankah kemarin aku baru mentransfer 30.000 T untukmu? 30.000 T cukup untuk apa? Tinggalkan saja, bagaimanapun juga prestasi kerjamu tidak memadai, kamu akan dipecat oleh Hoatin. Kalau tidak mau memberikan, tidak apa-apa, kamu pikirkan sendiri caranya. Tunggu sebentar, An Lam Diep, sudah menerima 100.000 T. Maaf, totalnya adalah 2.830 T. Boleh saya tanya, apakah Anda membayar dengan uang tunai atau kartu? Tiunin, aku akan membayar pakaian ini untukmu terlebih dahulu. Baiklah, aku akan mentransfer 100.000 T untukmu. An Lam Diep pasti akan menjadi direktur. Aku akan membantu kamu membayar. Tolong bayar ya. Saya pergi bekerja di sini, kalau tidak bulan ini akan sulit bertemu dengan uang. Ha Fan Nin, jangan menyerah. Lam Diep sudah menjadi direktur. Hari-hari sulit akan segera berakhir, kamu akan bisa menikah dengan Lam Diep. Eng Yen, aku telah membantu kamu menyelesaikan Ha Fan Nin. Lam Diep, kamu sangat baik padaku. Prestasi kerjamu yang luar biasa akan mendapatkan hadiah 100.000 T. Mari kita pergi beli tas. Chan Huai, sudah lama sekali kamu tidak mengunjungi paman. Perusahaan sangat sibuk, harap dimaklumi paman. Apapun kesibukan yang aku miliki, aku tetap harus meluangkan waktu untuk membangun keluarga. Ada tamu di rumah kita. Bocah laki-laki, katakan saja apa yang kamu mau. Paman melihat kamu tumbuh besar sejak kecil. Sekarang paman juga telah menemukan anak perempuan yang hilang. Hanya dengan menyerahkannya kepada aku, paman akan merasa tenang. Tunangan saya adalah dia. Pelayan, katakan kepada nyonya kecil untuk turun ke sini dan bertemu tamu. Ya pak. Saya sudah memiliki Lam Diep, saya tidak ingin bertemu dengan calon suami itu. Pria muda, anak bapak baru pulang, pasti juga ingin berada di samping bapak untuk berbakti kepada bapak. Setelah menikah, juga bisa pulang ke rumah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang ini. Tuan tua, Nyonya Tiutu sudah pergi bekerja. Pergi sejak kapan, mengapa saya tidak melihatnya? Bapak menurunkan perusahaan, anak bapak masih ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan, saya minta izin sebelumnya. Chan Huai, bapak ingin meminta saya pergi ke Hoatin, menjadi direktur pengganti bapak. Maksud bapak adalah, bapak akan pergi dinas selama sebulan, tidak ada yang mengurus perusahaan. Saya akan membantu bapak selama sebulan. Jika bapak tidak punya waktu, saya akan membantu bapak selama sebulan. Perusahaan saya masih memiliki pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya minta izin untuk pergi dengan santai. Tuan tua, mengapa memilih Tin Tieuda untuk menjadi direktur pengganti Hoatin? Fan Nin juga berada di Hoatin. Kalian berdua bertemu setiap hari, pernikahan ini sudah pasti, bukan? Masihlah orang tua yang berpikir dengan bijaksana. Kakiku. Sepertinya ini adalah putri yang baru saja ditemukan oleh seorang miliarder. Wanita ini tidak keluar dari pintu utama tapi suka menggantung di jendela, ingin menentukan waktu pergi. Saya ingin pergi ke rumah pengantin, apakah Tin Teng juga ingin menikah? Jadi, apakah Anda masih akan datang ke perusahaan Hoatin sebagai pengganti Teng Tai? Ya, saya telah membantu, Paman Ha akan setuju untuk menikah. Bagaimana bisa mati? Kapan rumah kita akan menjadi indah seperti ini? Nona Dai, Trang Vien sedang mencari sopir. Jika Anda memiliki permintaan, beritahu saya. Mengapa sopir sekarang memiliki penampilan yang menarik? Mengapa bayangan ini terlihat akrab? Inilah Tin Teng dari Tap Doan Tinde. Saya mendengar dia datang ke Hoatin untuk menjadi Teng Tai pengganti. Tin Teng adalah Teng Tai termuda dalam daftar orang kaya. Tampan di luar, kaya di dalam. Mengapa tiba-tiba datang ke Hoatin ya? Mungkin karena Ha Tiutu. Bagaimanapun, Ha Tiutu adalah putri dari seorang miliarder. Bahkan berhasil meraih juara penjualan bulan ini. Mereka berdua memang sangat berbakat dan menarik. Kali ini Chan Huai dan Fan Nin akan memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi. Pergilah panggil kepala departemen desain ke sini. Ya pak. Ketua, bagaimana kinerja putri saya di departemen desain? Ha Tiutu memiliki kemampuan luar biasa, baru saja meraih juara penjualan bulan ini. Jika putri saya begitu hebat, maka kita harus mengadakan pesta untuk merayakannya. Panggil juga Chan Huai, biarkan anak-anak itu bermain bersama. Ya pak. Hari ini ada apa yang baik ya? Akhirnya saya bisa bertemu dengan ketua. Semua menit adalah milik Tai Tiutu. Saya harus segera menyiapkan pesta untuk merayakan Tai Tiutu. Apakah ayah sudah menyiapkan pesta selamat untukmu? Tapi prestasi kerjaku yang terendah hampir dipecat. Lupakan saja, jangan membuat ayah kehilangan semangat. Terima kasih ayah telah mengadakan pesta selamat untukku. Dasar orang kampung, otakmu sudah kekurangan air ya? Ha Tiutu berhasil meraih juara. Tuan Kaya telah menyewa seluruh ruangan ini untuk mengadakan pesta selamat. Tuan Kaya mengadakan pesta selamat untuk dirinya sendiri. Apakah dia ingin mengambil alih perusahaan setelah melihat kemampuannya? Katanya Tin Teng dari grup Tinde juga datang. Tin Teng adalah pengusaha muda teratas dalam daftar pengusaha, biasanya dia sangat misterius. Kali ini dia pasti datang karena Ha Tiutu. Tin Teng juga mungkin datang untuk menghadiri pesta selamat bagi orang yang berada di peringkat pertama dari bawah ke atas ini. Selamat karena akhirnya dia juga dipecat dari Hoatin. Jangan khawatir, meskipun Hoatin bangkrut, saya tidak akan pergi. Paling buruk saya akan pulang dan mewarisi kekayaan keluarga.
Kamu gadis desa yang rajin belajar. Bulan ini kamu belum menyelesaikan satupun lamaran. Besok adalah hari laporan kinerjamu. Kamu akan masuk neraka. Pakaiannya mencolok, dia ingin merayu para pria di sini, meminta mereka membantunya tinggal di Hoadin. Hang Nguyen, kamu ingin dikalahkan lagi, kamu berani menyentuh miliarder-miliarder yang akan menghancurkan seluruh keluargamu. Keluar. Nona Ha, saatnya naik ke panggung untuk berbicara. Terima kasih banyak kepada semua orang yang datang ke pesta ucapan selamat saya. Saya akan memimpin Hoadin 1 jam lebih jauh. Seperti yang diharapkan sebagai seorang miliarder, dia dengan mudah memenangkan juara penjualan. Nona Ha, gelang doa yang dibuat untuk Nyonya Liu telah selesai, biarkan saya melihatnya secepatnya. Saya harap Lu Pu Enhan akan menyukai desain saya. Hasil akhirnya sangat indah. Tidak heran ini adalah desain dari seorang miliarder. Ini bukanlah gelang yang saya desain. Apa yang dia bicarakan dengan sembarangan? Ini adalah gelang yang desain oleh seorang miliarder untuk saya. Ini desain saya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pertama, kamu mencuri pria tua yang sudah beristri. Sekarang kamu juga ingin mencuri gelang dari putri kecil. Saya tidak bisa menemukan desain saya selama beberapa hari ini. Ternyata kamu yang mencurinya. Jadi, desain ini hasil curian. Nyonya Liu, dia hanya seorang gadis desa yang tinggal di pegunungan. Menangkap peluang adalah kunci untuk naik ke atas. Dia melihat Anda kaya dan berkuasa, jadi dia ingin mengambil hati Anda. Itulah sebabnya dia mencoba menjatuhkan saya. Hentikan permainan dua sisi. Kamu yang mencuri desain saya. Apakah kamu punya bukti? Di dalam komputer tidak ada salinan cadangan. Desain ini saya gambar sendiri. Kantornya juga tidak punya kamera. Bagaimana menurutmu, anak desa? Katakan sesuatu selain. Nona Ha adalah putri miliarder. Bisakah dia mencuri cetak biru pakaian pedesaan? Uang seorang miliarder tidak bisa mencuri cetak birunya. Sedangkan untuk danau, dia sama sekali bukan miliarder. Saya melihat hasil Anda bulan ini berada di bawah, makanya Anda memfitnah saya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, mengapa dia tidak bisa menarik pelanggan lain? Benar sekali, jika Anda bisa mendesain gelang cantik seperti itu, pasti Anda akan mudah mendapatkan pesanannya. Nona Ha, jangan sia-siakan kata-katamu pada wanita keji seperti ini, usir saja dia. Seseorang, tolong bersihkan sampah ini untukku. Menyeretnya akan merusak mood para wanita. Apa yang sedang kamu lakukan, biarkan aku pergi. Lem Diep, desainku dicuri. Tuan Lem Diep, saya tidak mengerti apa yang membuat saya menyinggung perasaannya, tapi dia terus mengatakan saya mencuri desainnya. Orang-orang yang kami sangat menggemaskan, bagaimana mereka bisa mencuri cetak birunya? Pasti Havan Nin iri dengan bakatmu, itu sebabnya dia menuangkan air kotor padamu. Tuan Lem Diep, kamu adalah pacarku, mengapa kamu memeluknya? Tenang saja, kamu hanyalah seorang gadis dari pedesaan. Bau kotoran di badan yang belum dibasuh, ngomongin pendidikan gak dididik, ngomongin bakat gak berbakat. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia berani mengatakan bahwa miliarder mencuri cetak birunya. Anda bilang saya tidak punya kemampuan. Jika Anda tidak membantu saya menyiapkan dokumen penawaran untuk mencari pelanggan, apakah saya bisa dipromosikan? Sial, kita putus. Dia berlari ke Hoadin dan memelukku, sekarang bahkan mencoba membujukku untuk mengandalkannya agar bisa maju. Anda tahu berapa banyak orang kaya yang mendukung Anda, mengapa Anda masih harus bergantung pada Pak Lem Diep? Raksasa, raksasa apa? Lem Diep, apakah kamu tidak tahu apa-apa? Dia simpanan banyak pria, pelacur ini berani selingkuh. Lem Diep adalah orang yang selingkuh darimu. Apa hakmu mengatakan sesuatu tentang aku? Ambillah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Presiden baru saja tiba di Hoadin, Presiden akan segera tiba. Sekarang Anda segera turun dan meminta maaf kepada Nguyen. Jika tidak, Tuan Tin akan datang kepada saya untuk melihat bagaimana Anda menanganinya. Tin mempunyai status bangsawan dan tidak bisa melihat ke belakang pada sampah yang memuakkan itu. Apakah kamu sudah mendengarnya? Jangan terburu-buru dan iblis akan turun. Bermimpilah, iblis itu laki-laki dan perempuan. Aku harus melihat betapa kerasnya mulutmu. Setan turun, berhenti. Jenderal Chung Ngan Tin. Apakah Tin Tong membantu urusan pedesaan? Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan Tin bisa membantu orang desa ini? Dia pasti bukan Tuan Tin. Apa, Tuan Tin tidak hanya menipu kita sekali? Memangnya tidak tahu malu? Bukankah ini sopir yang datang untuk wawancara di rumahku? Mengapa dia ada di sini? Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Ini bukan tempat untukmu bersikap kasar. Kamu dengar dengan jelas. Ah, sampah yang mencuci wanita. Kamu tidak berhak tahu namaku. Tidak terduga sopir ini tampan dan juga tidak buruk. Aku akan meminta ayahku untuk menaikkan gajimu. Gadis ini terlihat bodoh setelah dipukul. Orang ini terlihat akrab ya. Hanya berpikir terus tapi tidak bisa mengingat di mana pernah bertemu. Dia pasti pria yang digaji oleh wanita kaya. Memang sangat cocok dengan pakaian desa ini. Apa dia sudah digaji oleh seseorang? Apakah dia tidak diwawancarai untuk menjadi sopir di rumah kita? Kamu berani mengganggu di sini, ya? Tahu ini tempat apa? Ini adalah pesta perayaan untuk putri kaya raya. Apa yang dimaksud dengan putri kaya raya? Menurutku dia lebih pantas disebut sebagai pencuri putri kaya raya. Memang tidak pantas dengan posisi putri kaya raya. Dengan mata yang tajam, terlihat kamu tidak seperti mereka.
Orang desa, kamu bicara tentang siapa? Bicaralah tentang dirimu sendiri, pencuri putri kaya raya. Kamu tidak hanya mencuri desain karyaku, tapi juga mengaku sebagai putri kaya raya. Bicara seenaknya apa sih? Putri muda adalah putri kaya raya. Apakah masih perlu memberikan desainmu? Jika dia benar-benar putri kaya raya, mengapa tidak mencoba melihat apakah sang miliarder setuju? Tutup mulutmu. Jika bukan aku yang menjadi putri kaya raya, siapa lagi? Baiklah, sekarang kamu telepon sang miliarder dan minta dia bicara sebentar. Jika dia setuju, aku akan percaya padamu. Kamu berani meminta putri muda untuk menelepon. Tuan miliarder yang mengetahui bahwa Anda telah memfitnah dan mencuri desain, hari kematiannya sudah dekat. Oh, saya sangat takut. Segera hubungi miliarder. Nyonya H, segera hubungi miliarder untuk menangani orang jahat ini. Ponsel saya kehabisan baterai. Habis baterai ya, gunakan yang punya saya ini. Silakan telepon. Saya tidak ingat nomor telepon. Bagaimana saya bisa menelepon? Ternyata saya memiliki nomor telepon miliarder. Biarkan saya membantu Anda. Bagaimana dia bisa mengenal seorang miliarder? Bagaimana orang biasa ini bisa memiliki nomor telepon seorang miliarder? Pasti palsu. Bagaimana orang desa dari pegunungan bisa mengenal seorang miliarder? Benar-benar mimpi di siang bolong. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara waktu. Tidak diangkat. Saya terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk mendengar telepon. Orang ini dari keluarga Van Nin terus bersenang-senang dengan pemandangan. Trik ini benar-benar cerdik dari orang tua itu. Sangat aneh, mengapa tidak diangkat? Saya sudah bilang bahwa Anda palsu. Luar biasa, pria tampan, bahkan saat berkelahi tetap tampan. Saya pasti akan meminta ayah untuk merekrutnya sebagai pengawal. Pria playboy itu, berani membuat masalah di pesta perayaan saya. Apakah Anda percaya jika saya bilang dia adalah manajer hotel? Saya sudah sampai, pesta perayaan Hoatin. Sangat meriah, sayangnya semua pria membantu dia. Kali ini ada kemajuan, tidak perlu mencari pria tua lagi, kan? Van Nin, mengapa kamu kekurangan pria seperti itu? Jelas-jelas. Selama bertahun-tahun, saya telah membantunya menemukan pelanggan. Saya membantu Anda dipromosikan dan menaikkan gaji Anda. Sekarang kamu bilang aku tidak pantas untukmu, kan? Aku benar-benar buta melihat orang sepertimu. Halo, Wakil Presiden Chu. Ya, saya sedang di pesta, ada yang bisa saya bantu? Tin Presiden sudah datang, jangan khawatir. Saya pasti akan melayani Tin Presiden dengan baik. Di episode sebelumnya, Tuan Presiden datang dan menyelamatkan gadis itu. Di episode ini, kita akan melihat apa yang akan terjadi pada Ayah Nam dan Nyonya Tin Kim. Asalkan kita melayani Tuan Tin dengan baik, kita akan segera dipromosikan menjadi wakil direktur utama. Apa yang terjadi dengan Lem Diep? Baru saja Wakil Presiden Chu menelepon dan mengatakan bahwa Tuan Tin mendapat pujian dan ucapan selamat dari grup Hoa Din kita yang sedang meriah. Apakah tidak karena ada Nyonya Ha di sini, kita ingin pergi dan melihatnya secara langsung? Saya melihat Tuan Tin datang ke sini karena Nyonya Ha. Tuan Tin dan Nyonya Ha adalah contoh sempurna dari pasangan yang cocok secara takdir. Saya melihat Tuan Tin melihat Nyonya Ha kita. Tidak tahu apa dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya hanya melakukan pekerjaan biasa, tidak ada yang perlu dikejutkan. Tin Teng berasal dari keluarga terhormat, dan memiliki penglihatan yang tajam. Dengan kekayaan dan penampilan Tin Kim, dia seperti Ha Tiu Tu. Mereka memang pasangan yang cocok. Aku masih bisa melihat. Kamu juga merasa mual, kan? Iya, aku hampir tidak tahan. Kamu, orang desa, masih berani bicara tentang Ha Tiu Tu. Tin Teng akan datang, segera atasi dua tumpukan sampah ini untukku. Jangan mengganggu Tin Teng. Ini adalah pengawalku. Mulai sekarang, mereka akan mengikuti perintah dari Ha Tiu Tu. Silakan Ha Tiu Tu memberikan perintah. Buanglah sampah ini untukku. Dan untuk orang desa ini, buanglah dia keluar dan lakukan apa yang kamu mau. Diamlah. Jika ada masalah, arahkan padaku. Jangan mempersulit orang lain. Kamu tidak bisa membalas mereka. Pergilah. Jadi, jangan pedulikan aku. Pergilah. Tangan dan kakimu tidak perlu dipotong karena aku. Ibu Lu adalah wakil jenderal istri Tin The Group. Saya hanya orang biasa. Jika Anda berurusan dengan mereka, Anda akan mendapatkan akibat yang mengerikan. Mereka tidak berani menyerang saya. Tin Tong akan segera hadir. Mengapa pergi ke sana sekarang? Untukku. Tunggu sampai saya selesai membersihkan sampah, kemudian kita akan melanjutkan untuk menyambut Tin Teng. Berhenti. Maaf Tin Teng, kami datang terlambat. Apa? Apakah dia Tin Tong? Wakil Presiden Chu salah mengenal orang. Dia hanya orang yang disuap saja. Terlalu berani mengatakan bahwa Tin Teng disuap. Saya adalah putri tunggal dari miliarder Hang Yen. Baru saja semuanya adalah orang desa, sekarang semua berpura-pura menjadi orang kota. Naiklah untuk saya. Sekarang mari kita lupakan masa lalu. Kami semua menyambut baik kedatangan Tin Teng untuk bergabung dalam pesta perayaan saya. Ha Tiu Tu adalah putri tunggal dari Tupu. Kembali menjadi juara penjualan bulan ini. Tentu saja Tin Teng harus menghormati dirinya. Mengapa Tin Teng mengabaikan Ha Tiu Tu? Sungguh tak terduga Tin Teng begitu sempit pikirannya. Wajahnya. Bagaimana dengan wajahku? Dipukul hingga tulang terlihat menjadi jelek. Apa?
Oh, mengapa nasibku begitu sial? Saya baru saja datang ke Hoatin untuk magang, dan desain saya dicuri. Dia adalah Tinteng ya? Oh, terlihat sangat memalukan. Sekarang giliran saya. Mari mulai pertunjukanmu. Pemilik rumah ini juga cukup cerdik. Tinteng akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak sadar bahwa Anda dipukul oleh orang dari keluarga kaya itu. Dia pura-pura, tadi dia masih baik-baik saja. Dia sudah pingsan dan kamu masih bilang dia pura-pura. Saya akan menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Tinteng, ini semua adalah kesalahpahaman. Kata-kata ini katakan kepada polisi. Dia masih ingin melaporkan ke polisi ya? Tidak bisa, saya tidak bisa dipenjara. Orang itu dipukul oleh dia. Jika ingin menangkap, tangkap dia. Tinteng, kami tidak memukul orang tadi. Jangan tangkap orang yang salah. Tinteng, semuanya adalah orang jahat ini. Semua orang jahat ini menyebabkan saya. Tidak perlu mendorong, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Membuat saya salah paham tentang Tinteng. Sungguh tidak terduga bahwa Tinteng tidak ada. Hormatilah saya, gadis kecil. Mereka tidak menyadari bahwa kita berpura-pura. Wakil Presiden Chu, tolong selamatkan saya. Sialan, siapa suruh kamu mengganggu Tinteng? Aku, mengapa aku duduk di atas kakimu? Aku. Kalian dengan sengaja melukai orang sekarang masih berani. Mengancam kami dengan status sosialmu. Kamu punya status apapun, bicaralah dengan polisi. Jadi, datang terlambat. Masih sempat tidak? Terlalu banyak berakting, kamu sudah kecanduan ya? Mereka tidak menyadari bahwa kita berpura-pura. Jadi, kamu sudah sadar tapi masih ingin terus duduk di atas kakiku. Aku, mengapa aku duduk di atas kakimu? Aku. Siapa bilang ruangan kerja tidak ada kamera? Apa yang kamu katakan? Saya pergi untuk mengambil video di kamera. Jadi, terlambat. Masih sempat? Tinteng telah melewatkan pertunjukan yang bagus. Miliarder muda yang istimewa berkeinginan untuk membuat draft. Dengan keras kamu mengatakan bahwa saya memfitnah dia. Havanin, jangan bicara dengan keras lagi. Tinteng, jangan dengarkan omong kosong orang desa ini. Ngomong seenaknya. Desain untuk Nyonya Lu adalah hasil desain saya. Sebenarnya, Hatiutu telah mencuri desain dari orang desa, tetapi dia juga telah menggambar ilustrasi sendiri. Hatiutu pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk desain kali ini. Video ini palsu yang dibuat olehmu. Sudah saatnya kamu mengakui, bukan? Tinteng, pemilik Fuong sudah mengatakan bahwa tidak ada kamera di ruang kerja. Pasti ini ulah Havanin, dia memalsukan video untuk memfitnah saya. Misalnya, Hatiutu telah mencuri desain dari orang desa, tetapi dia juga telah menggambar ilustrasi sendiri. Misalnya, Hatiutu telah mencuri desain dari orang desa, tetapi dia juga telah menggambar ilustrasi sendiri. Datang mencari Anda untuk mendesain untuk mereka. Terima kasih kepada Tuan Liu. Misalnya, Hatiutu mencuri desain dari desainer lokal, tetapi dia juga membuat gambar ilustrasi sendiri. Misalnya, Hatiutu mencuri desain dari desainer lokal, tetapi dia juga membuat gambar ilustrasi sendiri. Apa? Kamu benar-benar Hatiutu yang mencuri desain. Aku sangat mempercayaimu, tapi kamu mencuri desainnya untuk membuatnya untukku. Tuan Liu, saya tidak punya. Bukti jelas ada di depan mata dan Anda masih mencari alasan. Tuan Liu, ini adalah putri seorang miliarder, bagaimana mungkin dia mencuri desain? Jangan gunakan status sebagai seorang miliarder untuk mengancam saya. Saya mencintai Anda seperti itu, dan Anda mengambil desain itu untuk menipu saya. Sekarang berbeda, desainnya tidak ada masalah. Masalahnya ada pada orang yang memiliki niat jahat. Tinteng tidak salah, saya benar-benar suka desain dari tas tangan ini. Pesanan ini bisa dianggap sebagai undangan saya kepada Havanin untuk mendesain. Terima kasih kepada Liu Puenhan karena menyukai desain saya. Sebelumnya saya salah paham terhadap Anda, saya akan memperkenalkan Anda kepada para wanita terhormat di sekitar saya, untuk mencari desain dari Anda. Terima kasih kepada Liu Puenhan. Saya mempercayai Anda seperti itu, dan Anda malah mencuri desain untuk merugikan saya. Liu Puenhan, tolong dengarkan penjelasan saya. Pesanan dari Liu Puenhan adalah milik saya, jadi saya adalah juara penjualan bulan ini. Sedangkan Anda, tidak ada pesanan sama sekali. Bukankah Anda sudah menjadi magang yang tidak berguna seperti yang Anda katakan sebelumnya? Berdasarkan kebijakan pemecatan karyawan dengan kinerja buruk, besok saya tidak ingin melihat orang yang seharusnya tidak muncul. Tinteng, Hatiutu adalah putri dari seorang miliarder. Anda tidak seharusnya memecatnya seperti itu. Tolong berikan kesempatan padanya. Jika prestasi saya buruk, dia ingin memecat saya. Dia selalu meminta kesempatan. Standar yang tinggi kan? Havanin, oh ya, jangan berani mendekat mencuri desain, beritahu seluruh perusahaan untuk memberikan peringatan. Tinteng, saya minta maaf dari dia. Tianenhan, jangan berpikir bahwa dengan bergantung pada Tinteng, kamu bisa mengalahkan saya. Saya bisa mencuri pria darimu sekali, maka saya juga bisa mencuri kedua kalinya. Tinteng, cepat atau lambat, dia akan menjadi milik saya. Tinteng, dengarkan penjelasan saya, segala sesuatunya tidak seperti yang Anda pikirkan. Hang Yen, sedang merencanakan untuk menggoda Tinteng. Bukankah dia sudah berbaikan dengan Lem Diep? Apakah kamu benar-benar membenciku? Saya tidak suka hal-hal kotor,
jauhkan dirimu dariku sebentar. Tintong, kamu terlalu banyak bicara. Saya putri miliarder, kedua keluarga kami telah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak takut ayahku akan mengetahuinya jika kamu melakukan ini? Saya ingin bertanya kepada miliarder, bagaimana dia membesarkan seorang putri yang mencuri cetak biru? Sekarang miliarder itu masih belum mengenaliku sebagai seorang gadis, dia pasti sedang mengujiku. Saya tidak bisa meninggalkan kesan buruk padanya. Tintong, tolong beri aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku akan belajar keras bersamamu. Saya jamin, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi di kemudian hari. Bisakah kamu tidak memecatku? Ingin tinggal? Apakah dia ingin membiarkannya tinggal? Kalau begitu bantu aku melakukan sesuatu. Sudah kubilang, cepat atau lambat pria ini akan menjadi milikku. Tintong, biarkan aku tinggal di Hoadin. Sungguh tak terduga dia juga memiliki kecerdasan bertahan seperti itu. Jika tidak tinggal di rumah, akan bertemu calon suami. Datang mencari biaya lembur. Hari ini akhir pekan, apa yang kamu lakukan di perusahaan? Ini nomor telepon saya, jika ada syarat, hubungi saya. Berikan telepon ke saya, apa yang kamu butuhkan telepon untuk, berikan saja ke saya. Sepertinya nanti saya harus menghadapi hantu tanpa tulang sendiri. Tidak terduga bertemu dengan rubah sakti itu sudah kehilangan akal sehat. Sia-sia saya berpikir dia adalah orang yang baik. Kamu bisa meminta saya melakukan apa saja. Mungkin karena kondisi keluarga yang kurang baik. Tong tipis. Tong tipis. Kapan aku bisa belajar denganmu? Saya telah secara resmi mengumumkan pemecatan saya. Saya akan menjelaskan dengan jelas dari sisi ayahmu. Tong tipis. Tong tipis. Tong tipis. Tahukah kamu siapa saya? Minggir. Bajingan desa sialan, berani merayu Tuan Tin. Tidak, saya adalah anak emas para miliarder, kemakmuran hanya bisa menjadi milik saya. Kalian berdua tiba tepat pada waktunya untuk penjaga keamanan ini. Dia melarang saya bergabung dengan perusahaan, sekarang dia langsung memecat saya. Hati itu telah diberhentikan. Apakah Anda masih ingin mengusir orang lain? Tapi coba kita katakan lagi, apakah dia benar-benar anak emas seorang miliarder? Mengapa dia dipecat, tetapi miliarder itu masih belum datang membantunya? Saya melihat dia adalah seorang penipu. Mengapa seorang miliarder mencuri cetak biru orang lain? Hal ini juga mengharuskan kami bekerja lembur di akhir pekan untuk membersihkan puing-puingnya. Saya putri seorang miliarder, beraninya Anda memperlakukan saya seperti itu. Keluar, miliarder jenius. Aku tidak akan memaafkan kalian. Hang Nguyen, akhirnya aku menemukanmu. Itu semua karena kamu pelacur, aku menyinggung Jenderal Tin jadi aku dipecat. Saya adalah anak tunggal dari seorang miliarder, jika kamu memukul saya, kamu akan dipenjara. Anak tunggal miliarder itu apa? Anak tunggal miliarder tapi dipecat oleh CEO, bagaimana bisa? Dia adalah seorang penipu, lem dia. Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Semua ini karena dia yang menyebabkan aku sakit. Pura-pura sakit bagaimana? Pergi. Dia sebenarnya tidak sakit. Membujuk CEO untuk membantu dia, menyebabkan aku dipecat. Ayahku selalu adil dan bijaksana. Menolak membantu saya. Jika tidak, aku tidak akan melihatmu dipecat. Jadi, apakah kamu benar-benar anak tunggal miliarder? Tentu saja, lem dia. Maaf telah menyebabkan masalah bagimu juga. Semua ini karena dia yang menyebabkan aku sakit. Saya tidak akan memaafkannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia berhasil memikat CEO. Mungkin keterampilan ranjang yang bagus. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak lelaki tua yang merayunya? Mengapa? Biasanya bahkan tidak membiarkan saya menyentuhnya. Ternyata ditujukan untuk melayani pria tua. Jika ada video dia di atas ranjang. Jadi saya bisa mengancam dia, kan? Jika tidak ada video, maka rekam saja. Pada saat itu, biarkan dia melayani saya dengan baik. Saya harus melihat bagaimana orang itu menggoda Tinteng dalam video ini. Tiunin, maafkan aku salah, pergi, aku tidak ingin melihatmu. Tiunin, maafkan aku salah, pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Tiunin, aku ditipu oleh wanita Hang Yen, sekarang aku akan pergi membunuhnya. Berdiri dan pergi, bunuh orang yang tidak ada hubungannya dengan saya. Jika ada hubungan, Hang Yen ingin menyelesaikan masalahmu, dia ingin menyelesaikan masalah saya juga. Tiunin, nanti kita akan mengancam orang itu, Hang Yen, dan memenjarakannya, bisa kan? Oke, aku akan membiarkan Hang Nguyen masuk penjara, tapi bukan karena kamu, sebaiknya kamu menjauh dariku. Mengapa dia pergi bersama pria itu? Tiunin, silakan masuk. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Saya baru saja mendengarnya, Hang Nguyen dan yang lainnya ada di sebelah kita akan pergi menangkap para biksu nanti. Mengapa saya merasa aneh ya? Tetap saja harus mengirim pesan kepada Tin Chan terus. Sungguh tak terduga kamu begitu mudah ditipu. Kamu ingin apa? Saya menginginkan tubuhmu. Sudah lama saya menginginkannya.
Dasar gadis murahan, kamu menghibur banyak pria tua seperti itu, tidak perlu berpura-pura lagi. Bukankah kamu gadis desa? Episode film hari ini sampai di sini saja. Ayah Nam mencontohkan Tin Kim tius surat ke hotel, berbohong padanya bahwa dia akan membuatnya gadis serakah itu harus membayar harganya. Tapi sebenarnya dia hanya ingin mempermalukan dan mencemarkan kehormatannya. Baru saja memasuki kamarnya tekan dia ke bawah dan ingin melakukan sesuatu yang bejat. Beruntung saat ini, sang jenderal berbakat tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Keluar, kamu membiarkan aku pergi, siapa yang berani merusak segalanya? Ya ampun, apakah itu hanya bergantung padamu? Tintong, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Tintong, aku baru saja berbicara omong kosong. Panas, apakah Anda masih berani menonton? Ini, Tintong, awas hati-hati dengan sampah di dalam sana. Tidak ada izin milikku, jangan biarkan dia pergi. Ya, Tuan Tin, Tuan Nona, pesan kamar. Ya, kemajuan Tin totalnya juga cepat banget kan? Aku sangat seksi, tolong bantu aku. Anda tenang, jangan tuangkan air padaku, jangan lakukan itu, apakah kamu sudah bangun? Kenapa saya di sini? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Ini pasti aku yang mengatakannya itu benar, Nyonya. Bagaimanapun, kamu hampir saya tertipu hingga kehilangan nyawa saya. Selingkuh dalam hidup seorang pria, atau haruskah aku membantumu mengingatnya? Aku tidak memilikinya. Aku, pakaian renang di sini. Jangan beritahu aku apa yang telah kulakukan padamu. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Dia membiusku, menginginkannya menghancurkan kepolosanku. Masih ingin merekam video, saya benar-benar tidak akan memaafkannya. Tienin, tidak, Nona, aku hanya mendengarkan apa yang kamu maksud. Saat itulah dia berhenti merokok. Anda adalah wanita yang murah hati, aku pantas mati, aku pantas mati. Tolong beritahu Tintong, mohon maafkan saya kali ini. Jika tidak hari ini itu Tintong, saya khawatir Anda berada di situasi yang sama sekarang. Yen sudah membagikan video saya. Bicaralah dengan Hang Yen, selesai. Ya, selesai. Semuanya sudah selesai. Untuk apa kamu tergagap? Kamu bersemangat. Benar, lihatlah masa depanmu, hanya tidur dengan seorang gadis desa. Oke, cepat kirimkan videonya padaku. Oke, Tintong, ada satu hal aku harus memberitahumu. Ya, aku akan menunggumu di kedai kopi. Tintong, silakan lihat saya telah mengikuti permintaan. Anda memilikinya, maukah kamu memaafkanku? Tintong, orang ini saya ingin menanganinya sendiri. Pergi dan balas dendam padanya. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Perlakukan aku sebaik ini, Tienin. Anda lihat betapa sulitnya bagi Anda untuk mendaki memanjat pohon besar seperti Tintong. Saya jamin, nanti aku tidak akan mengganggumu lagi. Mohon maafkan saya kali ini. Mohon, saya baru saja berdoa tolong. Kenapa kamu tidak memaafkanku? Havan Nin, sudah kubilang padamu, Hang Yen adalah miliarder dari keluarga Ha. Dia hanya seorang gadis desa. Tintong tidak akan ada untuknya, tapi tidak ada konflik dengan miliarder. Sudah kubilang, aku minta maaf, kita tidak memiliki akhir yang baik. Benar-benar, Butler Ha, masuklah ke sini. Anda pasti berbicara tentang pengurus rumah tangga Ha tinggal di rumah seorang miliarder. Kan, biar ku tebak, apakah Anda masih ingin mengatakannya, Nona? Apakah Anda seorang miliarder? Benar-benar mimpi yang indah. Nona hebat, kamu, pengurus rumah tangga Ha dari miliarder. Masukkan dia ke penjara. Nyonya besar, jangan khawatir. Saya yakin akan membiarkan dia duduk di lantai penjara. Nona hebat, katakan begitu. Hang Yen palsu dan dia adalah seorang miliarder. Tienin, aku masih sangat mencintaimu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Orang yang kamu cintai tidak aku, tapi miliarder Hara. Tienin, lepaskan aku. Tienin, dia segera meletakkan Havan Nin di tempat tidur orang lain. Untuk mengurus orang, meminum pahala, dia mengabdikan dirinya padanya seperti itu. Aku masih merasa aku tidak layak menggantikanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saolem Diep belum mengirimiku videonya kan? Tintong, jika Anda menonton video ini, Anda pasti tahu. Havan Nin ini, dia tidak mengetahuinya ada berapa tempat tidur pria tua. Anda harus menjauhi orang seperti ini. Bau apa, setiap hari datang dan menyentuh dia juga tidak mengizinkanku menyentuhnya. Ternyata itu dimaksudkan untuk melayani para laki-laki tua, jika ada video dia di tempat tidur.
Jadi bukan berarti kamu memilikinya, bisakah kamu menghubunginya? Mengapa video ini? Bukan video ini, lalu video apa? Nona, kenapa kamu ada di sini? Anda dan Lem Diep sama-sama berbohong kepada saya. Menghasut orang lain untuk pergi narkoba, menghancurkan manusia. Rekam video intimidasi pemerasan benar-benar. Kejahatan seorang miliarder ini menjadi semakin berat. Tintong, kamu, dengarkan penjelasanku. Itu semua hanyalah tipuan yang dimainkan oleh wanita ini. Anda berani memukul saya? Nona, tahukah kamu siapa saya? Aku terlalu malas untuk berhitung denganmu. Jadi kamu jujur saja gagasan bahwa Anda adalah pusat alam semesta, ya? Saya akan menyerahkan buktinya polisi. Tunggu saja dan masuk penjara. Aku tidak akan membiarkanmu bergantung pada belas kasihanmu. Ayah, Havanin ingin memberikannya saya di penjara. Ayah, tolong selamatkan saya. Terima kasih Tintong karena telah menyelamatkan saya, bahkan membantu saya menemukan bukti. Sepertinya aku berhutang budi padamu Rahmat, bagaimana menurutmu? Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda perlukan nanti? Saya akan membantu, katakan saja apa yang harus saya lakukan. Ingat apa yang dia katakan, jangan menariknya kembali. Berani memenjarakan Nguyen, aku pukul anak keluarga pertama sampai mati, selamat tinggal. Itu dia mencari seseorang untuk berhenti merokok saya. Dan bahkan merekam video yang mengancam saya. Akan mudah bagi saya untuk membiarkan dia masuk penjara. Nguyen memberinya kesempatan untuk melayani laki-laki. Dia tidak berlutut untuk merasakan dinginnya terima kasih, bahkan berani mengirimnya ke penjara. Mengapa saya harus membuang waktu saya dengan setengah taburan? Kamu gadis desa, bukankah kamu butuh uang? 5.000 yuan, ambillah uang, lalu maafkan Nguyen. Uang yang saya hasilkan adalah untuk keluarga Anda, tidak hanya berhenti di 50 juta yuan. Sekarang dia mengeluarkan 5.000 yuan, perintahkan aku. Kamu hanya seorang gadis desa. 5.000 yuan, cukup baginya untuk menghabiskan 3 sudah sebulan, jangan terlalu serakah. Sudah kubilang padamu, Hang Nguyen pasti ada di penjara. Keluarganya sudah mati, apakah kamu tidak ingin uang? Saya akan memberi Anda 1.000 yuan lagi. Wajahku bengkak. Ayah akan sedih jika melihatnya. Halo Butler Han, saya tidak akan kembali malam ini. Jangan beritahu ayahku tentang bisnis kehutanan. Iya, aku khawatir dia khawatir. Buku harian konsumsi para tamu hotel, keduanya. Sudah menyewa kamar, pertumbuhannya sangat pesat. Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Ah, Hyedin kembali, ayah sedang berbicara tentang adikmu dan Chan Hoai. Keduanya akan menikah. Ah, benarkah? Lalu selamat Pak Chan Hoai, kalau adikmu kembali, ayo kita bertemu. Saya pasti akan menyukainya. Ya, jadi kalian berdua tetap sibuk saja. Ambil nama seorang miliarder untuk mensponsori Hang Nguyen. Saya harus memanfaatkannya untuk melawannya wakil tim kampung. Halaman Havanin. Tintong, seorang miliarder mereka mensponsori Hang Nguyen, apakah mereka tidak mengatakan apa-apa? Bahkan tidak ada permintaan maaf. Mereka ingin membuat hal-hal besar dan kecil. Hanya karena Hang Nguyen saya seorang miliarder, jadi saya bisa menangkapnya sesuka hati. Lihatlah orang normal. Segera siapkan mobilku, harus pergi ke rumah miliarder untuk mati. Ya, oh, Chan Hoai akan datang. Ayo duduk, nak. Mari kita bicarakan saja pernikahan saya dengan Fan Nin. Kali ini aku datang untuk memberitahu Paman Ha bahwa aku ingin mati. Apa yang kamu katakan? Menikahi dua keluarga Tin Ha. Berakhir di sini. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa pernikahan mati adalah pernikahan mati? Lin Tin Kim menerima pendidikan yang sangat baik, yang membuka matanya. Saya sudah memasak nasi saya makan malam dengan putri saya. Bukankah itu berarti Anda tidak membutuhkannya? Kapan kamu menyentuhnya? Putriku sudah memberitahuku. Mungkinkah Ha mencium kedamaian karena dia menginginkannya? Karena kita sudah menikah. Kita sengaja mengatakan itu. Wanita ini adalah orang yang benar membuat orang lain mual. Aku tidak butuh wanita yang salah. Saya pasti harus mati. Mustahil. Anda harus bertanggung jawab atas putri saya. Meski ada orang di luar dirimu, orang lain juga harus memutuskan hubungan dengan Anda. Aku punya pacar. Mungkin Paman Ha harus memaksa orang, apakah itu terlalu banyak? Saya tidak percaya. Saya dapat menemukan seseorang. Aku mencintaimu lebih dari putrimu. Dia adalah harta karun terbaik di dunia. Oke, jika dia lebih mencintai binatang daripada putriku, aku akan setuju untuk mati dalam pernikahan. Oke, saya akan membawa seseorang besok. Kuharap Paman Ha tidak menarik kembali kata-katanya, cucu.
Bantuan yang Nona H berutang padaku. Saatnya membayar. Kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu? Lebih tepatnya ke rumah. Mantan tunanganku, bantu aku mati. Musim panas, tolong tunggu aku. Fan Nin, silakan pulang. Dan temui tunanganmu. Mengapa saya harus bertemu tunangan saya lagi? Saya setuju untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun keluarga saya juga mendesak saya untuk menikah. Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku mengatasinya? Tidak apa-apa, besok, bantu aku mati dulu. Ayah, aku punya pacar. Aku tidak ingin bertemu apapun, tunangan. Fan Nin, tolong, katakan, sejujurnya, apakah kamu nakal? Apakah itu mengganggumu? Tidak, tidak ada yang menggangguku. Fan Nin, ada apa dengan wajahmu? Tidak masalah. Lagi pula, aku tidak melakukannya ingin bertemu dengannya. Pastinya seorang pria anak itu menggangguku. Lihat bagaimana ayah menanganinya. Ayah, jangan khawatir tentang masalah orang lain. Saya punya pacar. Besok aku akan membawanya pulang untuk kamu lihat. Ini, tentunya Fan Nin dipukuli bocah dari dunia makmur telah diintimidasi sepanjang waktu. Keluarga saya juga menyusut dengan cepat. Selesai dengan ceritamu, kalau begitu datanglah ke rumahku. Dia mencari seseorang untuk ditemui baginya untuk menakutinya sedemikian rupa. Oh, mungkin mereka buta dan cacat, tidak dapat menemukan istri baru. Saja meminta untuk menikah denganku. Kebetulan sekali, saya juga dipaksa menikahi istri yang jahat. Hah, apakah kamu begitu menyedihkan? Jangan khawatir, saya pasti akan merendamnya, bantu dia membatalkan pertunangan. Selamat bekerja sama. Hei, kenapa jalan ini terlihat familiar? Perjalanan masih panjang, jika lelah, tidurlah. Iya baiklah. Jadi ketika kamu sampai di sini, teleponlah aku. Paman, aku sudah membawa pacarku ke sini, bolehkah aku mengucapkan selamat tinggal pada ciuman itu? Minta dia keluar dari mobil. Katakan pada putrimu untuk tidak berdiri, itu tidak layak. Untukmu, aku harus melihat peri apa yang kamu bawa. Mereka berdua bergabung untuk menindas putri saya. Suruh dia keluar dari mobil dan membicarakan semuanya. Sayang, itu di sini. Sudah sampai. Mengapa tempat ini begitu familiar? Ibu dan ayah, mengapa kamu ada di sini? Fan Nin, bagaimana dengan orang tuamu? An mengantarku pulang ke rumahku untuk apa? Siapa sangka ketika dia dibawa ke rumah calon pengantin, gadis itu menyadari itu adalah rumahnya sendiri. Apakah sang CEO masih ingin membatalkan pertunangan? Mari kita ikuti episode berikutnya dari film Aku Adalah Anak Perempuan Seorang TAIKUN Dunia. Ibu dan ayah, mengapa kamu berdiri di depan gergaji? Fan Nin, mengapa kamu anaknya? Bagaimana dengan ayah dan ibu? Ya, ini adalah rumahku. CEO mengundang gadis itu untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar bisa membatalkan pertunangan dengan calon pengantin. Jadi kamu adalah anak emas sang miliarder, tunanganku. Apakah kamu tunangan yang terus menempel padaku dan tidak mau melepaskannya? Fan Nin, bagaimana anak ini menindasmu? Ibu akan menanganinya untukmu. Bu, dia tidak menggangguku. Aku tidak tahu dia tunanganku. Paman Han, maaf, saya salah paham. Saya tidak berani menerima dua kata ini dari Anda. Bagaimanapun, anak perempuan yang saya asuh juga tidak patuh. Tidak pantas untuk seorang direktur yang terhormat seperti Anda. Saya tidak. Hei, jangan bicara lagi. Bukankah kamu datang untuk membatalkan pernikahan? Baiklah, saya setuju. Ayah setuju untuk membatalkan pernikahan? Kamu masih senang seperti itu? Ya, benar. Bukankah kamu tidak ingin menikahi istri yang jahat? Jadi itulah sebabnya kamu datang untuk membatalkan pernikahan. Jahat bagaimana? Baiklah, baiklah. Jadi saya pasti harus membatalkan pernikahan. Benar. Anak perempuan H tidak kekurangan orang yang ingin melamarnya. Tidak perlu kamu di sini meremehkannya. Mengapa penampilan H saya tidak buruk? Orang kaya ini bahkan tertawa atas penderitaan orang lain. Pak H, saya sudah bilang, saya akan membawa pacar untuk bertemu Anda. Inilah pacar saya. Kamu bicara apa sih? Kami sedang berpura-pura. Kamu mencintaiku, ya. Kamu hanya membuatku sedikit marah saja. Tolong maafkan aku. Apa yang dibicarakan pria ini? Bak H, Fan Nin sedang marah padaku. Aku akan menghiburnya. Hei, mengapa kamu bilang aku adalah pacarmu? Bukankah kita berpura-pura menjadi suami istri? Apakah orang ini sedang menghina kita? Aku tidak setuju untuk membatalkan pernikahan. Apa, kamu ingin menarik kata-katamu? Jika kamu membatalkan pernikahan dengan aku, orang tuamu akan tetap mencari pasangan untukmu. Tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan seseorang yang sebutir mata buta seperti itu. Tidak membatalkan pernikahan adalah yang terbaik untukmu. Tapi, karena itu aku akan terpaksa melanjutkan pura-pura menjadi tunanganmu. Aku tidak. Apa yang kamu lakukan? Kamu menciumku 2 kali. Jika kamu masih ingin membatalkan pernikahan,
maka aku akan menciummu balik. Kamu ingin bermain nakal, bukan? Bukankah itu yang kamu katakan? Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Apakah kamu bisa menciumku lagi? Apakah dia benar-benar mencium dengan tulus? Saya setuju untuk menjadi tunanganmu. Apakah itu sudah cukup? Kamu masih berhutang padaku 2 ciuman. Biarkan saja untuk sementara. Mengapa masih ada 2 kali? Bukankah aku sudah setuju denganmu untuk tidak membatalkan pernikahan? Tidak membatalkan pernikahan hanya memikirkan kebaikanmu. Aku juga tidak bisa menderita. Hei, sekarang, biarkan aku menciummu sebagai balasan, ya. Biarkan aku mendengarnya. Aku, tentu saja, akhirnya. Chan Huai tidak akan mengganggu Fan Nin, bukan? Pasti tidak. Lihatlah, dia sangat peduli dengan Fan Nin. Jadi, kamu masih ingin membatalkan pernikahan? Tentu tidak. Apakah aku tidak melakukannya untuk memaksa mereka? Lihatlah, sekarang mereka bahagia bersama. Apalagi yang kamu inginkan? Hei, perempuan, Chan Huai adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mencuri dia. Bukankah itu Hang Yen? Mengapa dia masih datang ke perusahaan setelah dipecat? Selamat pagi, tunangan, kita hanya berpura-pura menjadi suami istri yang belum menikah. Jangan ungkapkan identitas saya di perusahaan. Keuntungan apa yang saya dapatkan dengan membantu Anda menyembunyikan identitas Anda? Gula adalah gabungan dari kemakmuran dan kekayaan. Mengapa Anda meminta manfaat dari saya setiap hari? Nol dong. Ini, jadi apakah aku berhutang budi padamu? Kalau aku punya banyak hutang, aku bisa mengulur waktu saja. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Apakah kamu menyuruh Hayu Yen datang ke perusahaan? Yang Mulia mensponsori dia untuk keluar dan pada saat yang sama membantu pengajuan pemecatan. Sekarang, dia telah resmi kembali ke Departemen Desain Istana Bunga. Bagaimana dengan ayah saya? Mungkin dia tidak ingin mempermasalahkannya. Aku akan membantumu memecatnya. Tidak perlu, aku akan menghindarinya nanti. Jika ada sesuatu yang terjadi, katakan saja padaku. Tunangannya pasti tidak efektif. Aku kering. Apakah Fan Nin ada di sini? Warnai, teteskan air pada Fan Nin. Pergi. Apakah Anda salah minum obat? 3 wanita datang menemuinya untuk mendesain perhiasan. Mereka semua adalah pelanggan besar yang diperkenalkan Lu Puenhan. Nyonya Ha, Anda benar-benar jenius di departemen desain kami. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, temui saja kami. Oke, saya tahu. Terima kasih semuanya. Sudah dipecat. Masih menunjukkan wajahku di sini. Benar-benar tidak tahu malu. Setiap orang harus memperhatikan desain mereka di sini. Jangan sampai ada yang mencurinya. Kamu yang culas ini. Semuanya adalah kamu yang merugikan aku. Mengapa ya? Apakah kamu ingin bersekutu dengan saya? Mengapa kamu membela saya? Saya tidak ingin Fan Nin hidup dengan tenang. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kecuali jika kamu menerima takdirmu. Biarkan aku menindas Fan Nin yang culas itu. Kamu yang culas menindas Fan Nin itu. Merubahku menjadi seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Maka bersekutulah dengan saya. Ada perkembangan apa? Laporkan kepada saya kapan saja. Datang ke kantor saya. Kamu. Apa yang ingin dilakukan pria ini? Tinteng, ada yang bisa saya bantu? Adikmu sudah datang. Kemarilah dan minum kopi. Bagaimana adikmu? Dia adalah anak angkat dari keluarga Ha. Nama adikku. Ayah bilang saya harus mengelola perusahaan. Jadi, saya sudah berbicara dengan Chan Huai. Ingin menjadi sekretarisnya untuk belajar. Nanti, juga bisa membantu saya. Terima kasih kakak. Sebelumnya, ada Chan Huai. Hanya suka kopi yang kamu seduh untukku. Sudah bertahun-tahun seperti itu. Rasanya pasti belum berubah, kan? Kakak tahu selera dia? Kakak dan Chan Huai besar bersama sejak kecil. Semua hal tentang dia. Kakak tahu semuanya seperti telapak tangan. Ternyata itu adalah cinta sejak kecil. Itu juga baik. Itu juga baik, kan? Maafkan Chan Huai, biarkan saya membantu mengganti pakaianmu. Tidak perlu. Sayang, ambilkan Chan Huai ke meja, biarkan kakak yang menggantikannya. Apakah saya mengganggu kalian berdua? Aku akan pergi sekarang. Tunanganmu ingin mengganti pakaian. Kamu ingin pergi kemana? Chan Huai, adikmu tidak mengerti kamu, biarkan aku membantumu. Urusan antara suami istri kami, tidak perlu mengganggu Anda, tapi, keluarlah. Adik perempuan, Chan Huai sedikit panas, jangan ambil hati ya. Memang benar ada rasa panas ini. Orang lain melepaskan pakaian tunanganmu dan kamu hanya berdiri menonton saja ya. Siapa itu? Bukankah mereka berdua adalah Tan Mai dan Trukma? Ya, bagaimanapun juga dia bertunangan dengan keluarga kami. Atau mungkin kamu menikahi kakak perempuanku. Kamu, bajingan. Kamu yang pertama kali bermain-main bajingan, aku hanya membalasnya saja. Kamu masih berhutang padaku 2 kali. Aku sudah menciummu sekali, mengapa masih ada 2 kali lagi? Kamu tidak peduli orang lain melepaskan pakaian suamimu. Ini adalah hukuman bagimu. Kalau lain kali, jika kamu mendorongku kepada wanita lain, aku akan menghukummu 2 kali lipat, tahu kan? Benar-benar pengeksploitasi. Kamu bilang apa? Aku pergi bekerja, jangan menggangguku lagi. Orang dungu,
tidak boleh bicara langsung menciumku. Mari kita bertemu. Aku ingin kamu menemukan sesuatu yang bisa membunuh Havanin. Ini adalah desain yang ditinggalkan Havanin di rumah saya. Saya hanya perlu menjual gambar desainnya kepada musuh bebuyutan Hoadin. Itu akan bisa mengecam Havanin. Mengapa mati? Saat itu terjadi, bajingan itu pasti akan mati mengenaskan. Nguyen, apakah Anda masih mengenal putri miliarder itu? Saya pergi sebelumnya. Ya. Ayah, maksudmu siapa putri miliarder itu? Dia adalah putri angkat miliarder Mong Hyedin. Saya mendengar bahwa seorang miliarder mengirim seseorang untuk mensponsori Anda. Benar. Di akhir pekan, sang miliarder akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Bagi semua orang, generasi pertama adalah pewaris Istana Bunga. Kebetulan akhir pekan juga merupakan hari ulang tahun anak saya. Saya melihat seorang miliarder ingin saya menjadi miliarder. Anda adalah seorang miliarder. Jadi apa yang harus ayah lakukan? Ayah, tunggu aku menjadi miliarder dan mewarisi Istana Bunga. Dapat membantu perusahaan kami menghasilkan lebih banyak uang. Oke, ayah, tunggu aku. Begitu banyak orang, ini adalah pesta ulang tahun seorang miliarder. Dan berani datang ke pesta ulang tahun miliarder dunia. Apakah skala ini tidak cukup besar? Tidak perlu marah. Tunggu sebentar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk menyenangkan saya. Itu karena Hatiutu adalah seorang miliarder. Hei, mengapa kamu semua masuk ke sini? Apakah ada undangan? Buka matamu yang buta dan lihatlah dia siapa. Kamu berani meminta undangan darinya? Tunggu sebentar. Semuanya adalah orang-orang yang belum melihat dunia. Hanya seorang miliarder dari Namtan. Orang kaya dari seluruh negara sudah datang. Apa, dia adalah seorang miliarder dari Namtan? Hatiutu, bukankah kamu adalah miliarder? Bukankah kamu adalah miliarder dunia? Berhenti bicara omong kosong. Barang-barang itu jauh dari pandangan mataku. Pergi. Pergi. Hatiutu, cari cara untuk pergi. Mengapa kamu semua masuk ke sini? Hatiutu, memang kamu adalah miliarder. Mengapa kamu sudah diusir begitu saja setelah baru datang? Pergi, orang-orang bodoh yang tidak mengerti pengusiran sudah selesai. Kamu membeli penghalang untuk menghalangi jalanku. Menurutku kamu seharusnya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak. Kamu. Hatiutu, bukankah Anda seorang miliarder? Mengapa orang desa bisa masuk, sedangkan kita diusir? Pasti orang kaya yang membawa orang desa untuk hadir. Dia mempengaruhi dan membeli orang bawah untuk menghalangiku. Hatiutu, tolong pikirkan cara untuk pergi. Kita tidak bisa diusir begitu saja. Nyonya muda, biarkan mereka masuk. Ya? Nyonya muda, biarkan mereka masuk. Hatiutu, memang benar dia seorang miliarder. Orang-orang ini harus mengundangmu. Hari ini saya merasa baik, malas mengurus mereka. Jika bukan karena saya pasti sudah memecat mereka. 3 generasi keluarga ini tidak akan pernah diterima bekerja. Fannin milik ayah sangat cantik. Itu pakaian indah yang dipilih ayah. Bukankah itu orang tua yang membawa pergi Havanin? Saya mengatakan kepadanya bahwa dia dibawa ke sini oleh orang kaya. Pria ini juga terlalu tua. Tidak apa-apa menjadi ayahnya. Para petani pencuri dan orang-orang kecil telah datang jauh-jauh ke sini. Pesta ulang tahunku tidak menyambutmu, wanita jalang yang tak tahu malu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Payung? Dibilang kena hati itu hitam ya? Semua orang datang ke sini dan melihat ini. Ada wanita jalang tak tahu malu di sini. Apa yang Fannin katakan? Sekelompok dewa bawahan. Ayo pergi. Tunggu. Apakah Anda mengenalnya karena dia berkonfrontasi dengan saya? Merayu bawahan lalu tidur dengan mereka. Apa katamu? Barang ini tidak tahu berapa banyak pria yang bermain-main dengannya. Tapi dia menganggapnya sebagai harta karun. Katakan lagi, coba lihat. Anda berani memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Buka matamu yang besar dan lihat. Dia adalah seorang miliarder. Anda berani memukulnya. Apakah Anda tahu bahwa seorang miliarder bisa menghancurkan seluruh keluarga Anda? Saya sangat ingin melihat. Siapa yang bisa menghancurkanku di sini? Pengawal, panggil miliarder ke sini. Menangani sekelompok sampah yang tidak mengetahui hal ini. Tuan kaya akan datang segera. Sekarang berlututlah dan minta maaf padaku. Aku bisa memaafkanmu dengan enggan. Sekarang berlututlah dan terimalah kesalahanmu. Aku bisa meminta ayahku untuk tidak menghitung. Kamu masih berani bicara setelah mendekati kematian. Lindungi. Buang pasangan ini keluar untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku ingin seseorang mati. Orang itu harus mati. Naiklah untukku. Undang putri kecil miliarder dan berikan perintah. Apa? Dia adalah seorang miliarder? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi miliarder? Aku adalah pewaris miliarder. Kamu berani bermain-main di sini. Tunggu sampai miliarder datang. Kamu akan celaka di sini. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani mengacau di perkebunan Bak Giao. Tuan tua, bagaimana kita harus menangani orang-orang ini?
Usir orang-orang gila ini keluar untukku. Ya. Dia benar-benar adalah miliarder dunia. Ketua Dewan Direksi Perusahaan Hoadin. Hatyutu, tolong bicarakan apa yang ingin kamu katakan. Bukankah Anda seorang miliarder? Ketua, mohon tunjukkan rasa hormat Anda, Nona, dan maafkan kami. Kalau mau disalahkan, salahkan bajingan itu. Nona status apa yang dia miliki? Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Saya akan menjadi ketua Dewan Direksi Hoadin Group. Saya tidak akan membiarkan Anda merayu seorang miliarder. Semuanya, jangan biarkan bajingan ini membodohimu. Dia hanyalah seorang gadis desa dari pegunungan. Ingin menerima kesempatan untuk merayu seorang miliarder agar tetap bertahan. Jalang, kamu berani memukulku. Jika Anda tidak bisa mengendalikan mulut Anda, izinkan saya membantu Anda. Miliarder, tolong urus hal sial ini. Apakah Anda tidak ingin saya menjadi miliarder? Apakah ini wanita tertua yang ditemukan miliarder itu? Dia pantas mendapatkannya. Miliarder, mengapa Anda dan wanita ini menentang saya? Bukankah Anda bilang ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk saya, agar saya bisa mengambil alih Hoadin? Pergi. Saya ingin memperkenalkan diri kepada semua orang. Ini adalah putri yang baru saja saya temukan. Juga merupakan ketua dewan direksi dari perusahaan Hoadin. Fan Nin. Apa? Setelah dimarahi dengan kejam, miliarder itu secara terbuka mengumumkan identitas putrinya kepada semua orang. Saat ini, semua orang sangat terkejut. Namun, para pemalsu masih sangat keras kepala mengenai posisi miliarder ini. Orang tua kandungnya berasal dari daerah pegunungan miskin. Dia sama sekali bukan miliarder. Tidak peduli seberapa terpencilnya Bak Giao Manor, itu bukanlah daerah pegunungan miskin yang dia bicarakan. Kenapa kamu datang ke sini? Jiwa bersumpah untuk merayakan ulang tahunnya, jadi mengapa dia tidak bisa datang? Kedua keluarga telah dekat selama beberapa generasi. Miliarder ini benar-benar cocok untuk Tuan Tin. Apakah dia benar-benar seorang miliarder? Lalu bagaimana dengan Anda, seorang miliarder palsu? Kalian mengira dia macan tutul. Apa? Palsu apa? Dia berbohong. Paria. Berani berpura-pura menjadi miliarder untuk menipu kita. Permisi. Kami telah melanggar aturan dengan orang kaya dan putri kaya. Saya harus mengalahkan penipu Anda sampai mati. Orang yang berpura-pura menjadi putri kaya itu memang menjijikan. Bunuh saja dia. Aku membencimu, palsu. Cukup. Saya adalah putri kaya sejati. Bagaimana cara Anda ingin menanganinya? Jangan sentuh saya. Paman sedang memperhatikan. Apakah Anda yakin ingin mendorong saya keluar? Anda mengambil keuntungan dari saya lagi. Saya adalah putri kaya. Mengapa kalian berani memperlakukan saya seperti itu? Nguyen, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, orang yang bisa. Apa yang telah dilakukan putri saya kepada Anda? Mengapa Anda memukulnya? Putri Anda berteriak ingin menjadi putri kaya. Saya pikir dia tidak memiliki ayah lagi. Saya berbicara dengan miliarder itu. Sejak kapan Anda menjadi aturan? Apakah kamu berani meninggikan suaramu kepada putriku? Apakah dia adalah putri Anda? Apakah orang tuanya bukan orang desa yang tinggal di pegunungan yang miskin? Anda berpikir bahwa kedudukan orang tua Fan Nin rendah dan hina. Jadi bersama keluarga, mereka mengganggu dia. Mengusir dia dari rumah, bukan? Apa yang Anda lakukan selama ini dengan Fan Nin? Saya belum menemukan catatan Anda. Sekarang Anda memeriksa saya. Ayah, sebenarnya, saya telah hidup dengan cukup baik beberapa tahun terakhir ini. Baik dalam hal apa? Mereka memperlakukan saya seperti ayam penghasil telur emas. Memaksa saya untuk pergi bersama pelanggan agar mendapatkan pesanan. Mengandalkan saya untuk menjadi kaya dan menjadi pengusaha sukses. Setelah menemukan putri kandungnya, dia mengusirnya dari rumah. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani mengganggu kamu. Fan Nin, hormatilah usaha ayah yang telah merawatmu selama lebih dari 20 tahun. Mohon maafkan saya dan istirahatlah dengan tenang. Apa yang membuat Anda berani membenci dan meninggalkan putri saya? Hentikan semua transaksi bisnis dengan Hagiang Namtan. Tolong berhenti mengganggu, tolong biarkan aku pergi. Sekarang aku akan membawa anak perempuanku pergi. Jika kamu ingin pergi, ayah akan pergi sendiri. Kamu harus tinggal dan menjadi pewaris miliarder. Mengapa orang ini terlihat akrab? Pengurus rumah tangga, kenapa kamu merendahkan dia? Apakah pengurus rumah tangga akan mengetahui bahwa aku pernah menjadi penjaga untuk seorang miliarder? Apakah mereka tahu bahwa aku mengandalkan reputasi miliarder untuk sukses? Aku adalah pewaris miliarder, tentu saja kamu harus mengenal wajahku. Apa itu pewaris miliarder? Jangan berhayal di siang bolong, cepat pulang bersama ayah, kamu tidak boleh pergi. Aku ingat sekarang, kamu adalah Hagiang, dulu bekerja sebagai penjaga untuk seorang miliarder. Penjaga apa? Anak perempuan penjaga? Kamu berani berbicara seperti itu? Kamu berbohong, aku bukan anak perempuan penjaga. Orang ini, dia dulu mengandalkan rumah Anda sebagai penjaga keamanan dan berkeliling mengatakan bahwa dia adalah kerabat Anda. Dia mengandalkan reputasi kerabat miliarder baru itu untuk menghasilkan kekayaan. Sepertinya saya mendengarnya ketika saya masih kecil. Namun beranikah Anda berpura-pura menjadi kerabat seorang miliarder? Hagiang ini bajingan, dalam kegelapan dia telah melakukan banyak hal tidak bermoral. Miliarder, saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda.
Tolong izinkan saya menjadi miliarder. Menurutku kamu gila, kamu berani memukulku, kamu tidak berharga, kamu tidak bisa menjadi miliarder dunia, maka jangan halangi aku untuk menjadi jutawan. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya, dan bahkan membenci ayahnya sendiri. Kamu tutup mulut untukku, kamu seorang miliarder, tentu saja kamu tidak membenci ayahmu. Oke, jika Anda masih belum merasa cukup menjadi orang emas Taipan Namtan, jangan lakukan apapun. Fan Nin benar, keluarga Namtan akan dimusnahkan dari sini, serahkan mereka padaku. Orang tua, mohon hargai bahwa saya pernah melindungi Anda, mohon maafkan saya. Pak Tua, lepaskan aku, Pak Tua, aku seorang miliarder. Miliarder terkenal bisa membuat orang gila, itu karena hatinya tidak jujur. Benar sekali, wanita muda ini menyembunyikan identitasnya untuk magang di keluarga, bocah-bocah itu tidak bisa membandingkannya. Nona Xia adalah pewaris keluarga di masa depan, tentu saja orang pasti berbeda. Tentu saja, Fan Nin adalah putriku. Hari ini, kamu sangat cantik, masih gadis cantik yang menyentuh hati. Tentu saja, tunangan siapa itu? Anda membual lagi. Kenapa kamu terus menempel padaku? Aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Apakah kamu yakin ingin mendorongku menjauh? Siapa yang mau hadiah ulang tahunmu? Jadi jangan menyesal ya. Siapa yang menyesal, dia adalah orang yang pengecut. Baik. Jual tambang berlian negara selatan. Awalnya ingin membuatnya menjadi hadiah ulang tahun untuk seseorang. Apa yang baru saja kamu katakan? Tuan Tin telah menempatkan nama putri kecil di tambang berlian terbesar. Untuk membuatnya menjadi hadiah ulang tahun untukmu, tambang berlian negara selatan itu sendiri bernilai puluhan miliar. Berlian yang diproduksi secara domestik semuanya adalah barang mewah. Chan Huai sangat berhati-hati. Terakhir kali paman mencoba membeli tambang berlian dari saya dengan tegas menolak untuk menjualnya. Tapi sepertinya ada seseorang yang tidak terlalu menyukainya, bukan? Atau kita jual saja, jangan begitu. Apakah kamu benar-benar memberikannya padaku? Kamu benar-benar ingin, siapa yang tidak suka berlian mewah? Tapi sepertinya ada yang mengatakan tadi, siapa yang menyesal, dia adalah pengecut. Benar-benar orang yang jahat. Iya, dia adalah pengecut. Atau aku harus berteriak 2 kali untukmu? Apakah kamu yakin ingin berteriak untukku? Sayang. Selamat ulang tahun yang kekasih. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar bagi Anda di masa depan. Apakah dia benar-benar memberikan berlian kepada saya? Pria ini tidak pernah mengeksploitasi. Dia juga tampan, kan? Mengapa kamu datang ke sini? An Chan Huai meminta kamu untuk membantu saya. Baru-baru ini, tempat An Chan Huai cukup sibuk. Mungkin dia khawatir kamu akan terlalu lelah menjadi sekretarisnya. An Chan Huai memang begitu. Dia sudah mencintai kamu sejak kecil. Tapi dia tidak bisa mengubah sifatnya ini. Kamu sudah cukup sibuk dengan pesta ulang tahun saya. Atau mungkin saya harus meminta izin untuk kamu. Oh, tidak perlu. Kamu datang ke departemen desain untuk membantu saya. Kamu juga tidak ingin An Chan Huai terlalu khawatir tentang urusan saya. Dia sudah cukup sibuk. Terima kasih, ya. Bagaimana dia tahu hubungan kita dengan An Chan Huai begitu baik tapi dia tidak marah? Bodoh sekali. Dia menunggu dan diusir. Ini saat yang tepat. Saya memiliki beberapa gambar desain yang belum terpakai. Silakan lihat. Saya telah memberikan gambar-gambar ini kepada pesaing Hoa Din sebagai perhiasan keberuntungan. Selama perempuan jalang ini menggunakan desain ini, Pukbet akan bisa menuduhnya meniru ide tersebut. Wow, desain-desain ini sungguh indah. Bisa langsung diolah. Kalau begitu, izinkan saya menghubungi pelanggan untuk Anda. Oke, apakah dia benar-benar akan menyakitiku? Mari kita bertemu, saya ingin Anda menemukan sesuatu yang dapat membunuh Ha Fan Nin. Suara adikku, kenapa dia? Man Hye Din telah menjadi miliarder selama 20 tahun, dan Anda tiba-tiba kembali untuk mencuri posisinya. Bagaimana dia bisa bersedia? Ini aku, sangat bodoh, menganggap orang lain sebagai orang baik. Akulah yang bodoh, kalau tidak percaya ayo bertaruh. Kenapa begitu? Kamu pindahkan dia ke departemen desain. Lihat saja apa yang akan dia lakukan. Baiklah, kalau begitu. Jadi jika kamu kalah, apa yang akan terjadi? Jika kamu kalah, kamu akan membatalkan pernikahan dengan saya. Kata-kata harus dipegang. Akhirnya kebohongan akan terungkap. Pada saat itu, jangan lupakan taruhan kita. Mungkin hanya kebetulan. Selain itu, jika kamu kalah, kita akan membatalkan pernikahan. Kamu masih ingin membatalkan pernikahan, bodoh. Mengapa kamu menyebutku bodoh lagi? Mengapa kamu tidak bertanya padaku? Jika aku kalah, apa yang akan kamu lakukan? Oh ya, jika aku kalah, apa yang harus aku lakukan? Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kamu kalah. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan kalah? Kamu menebak begitu. Hei, ceritakan padaku. Besok Ha Fan Nin akan mengadakan pesta perayaan. Puktat bisa menggunakan desainnya untuk mengadakan konferensi pers dan meluncurkan produk baru. Jangan lupa, panggil orang ke pesta ucapan selamat besok. Mengekspos salinannya. Saat itu saya akan menelpon wartawan untuk mencerahkan suasana. Dai Tin Nona, seperti yang diharapkan dari seorang miliarder. Dia tidak hanya cantik, desainnya juga sangat bagus. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa para penyihir menyukai desain saya. Anda benar-benar luar biasa. Orang normal tidak bisa melakukan sebaik dia.
Miliarder benar-benar beruntung. Belakangan, Hatitu mewarisi grup Hoadin. Mongtitu bertindak sebagai tangan yang kuat. Hoadin pasti akan mencapai tingkatan baru. Hari ini adalah konferensi pers untuk meluncurkan produk baru Pukdat. Tapi kenapa desain ini terlihat begitu familiar? Oh, bukankah ini karya yang dirancang Hatitu untukku? Mengapa ini muncul dalam desain produk baru Pukdat? Ini jelas desain saya. Bagaimana bisa itu produk baru dari Pukdat, atau disalin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin adikku yang memiliki faktor seperti itu bisa melakukan hal tercela seperti itu? Yang saya maksud adalah Pukdat meniru desain wanita tertua kami. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa saya sama sekali tidak menyalin karya Pukdat. Ayah, ini pasti salah paham. Mari kita lanjutkan pestanya seperti biasa. Oke, terima kasih semuanya telah datang ke pesta perayaan putriku. Fan Nin baru berada di departemen desain selama 2 bulan. Telah mencetak rekor penjualan baru untuk Hoadin. Sebagai ketua dewan direksi, saya bangga dengan itu. Ini adalah perhiasan yang saya desain untuk para nyonya. Putri, buka dan biarkan kami melihat. Fan Nin, keluarlah ke sini untuk saya. Anda mencari saya. Siapa kamu? Saya adalah direktur perhiasan Puktat. Perhiasan yang Anda buat sepenuhnya mirip dengan desain kami di Puktat. Saya datang untuk mencari penjelasan. Kacau. Anda berani mengatakan adik perempuan saya menjiplak. Buang dia keluar untuk saya. Hoatin menjiplak dengan terang-terangan. Anda masih tidak membiarkan saya berbicara. Putri H, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin dikatakan tentang kasus penjiplakan ini? Saya tidak menjiplak, masih ada alasan. Ini adalah perhiasan yang Anda buat, bukan? Berani membukanya untuk semua orang menilainya. Berhenti. Apa, takut saya membuka kotaknya, agar semua orang melihat karya jiplakan Anda? Biarkan semua orang melihat karya Anda yang disalin. Puktat memang terlalu berani ya? Berani mengatakan tunangan saya menjiplak. Tinteng sedang secara terbuka menyembunyikan keberadaan tunangan. Semua orang datang dan lihatlah. Tinteng memiliki kekayaan ratusan miliar, sedang secara terbuka menyembunyikan tindakan menjiplak. Saya dengar sebelumnya Tinteng sangat menentang tindakan menjiplak. Mengapa sekarang orang kaya seperti kamu melakukan hal ini? Sikapmu berubah. Saya mengatakannya lagi, saya tidak menjiplak. Jika kalian tidak punya bukti, jangan bicara sembarangan, tidak ada buktikan. Saat kamu menuduh orang lain, ada buktikan. Sekarang orang-orang bilang kamu menjiplak, tapi tidak ada bukti pasti. Seorang miliarder seperti kamu bisa melakukan hal sembarangan. Diamlah, Hang. Aku bersaksi. Ini bukan kali pertama Fan Nin menjiplak. Sebelumnya dia telah menjiplak karya saya. Gelang desain Lupu Enhan, bukan desainnya, adalah hasil jiplakan dari saya. Kami sudah melihat rekaman kamera. Kamu telah mencuri desain dari putri kecil. Tapi saya masih punya bukti. Mau melihat? Apakah menurut Anda semua yang Anda lihat di video itu nyata? Saya akan memberitahu kalian, itu adalah Fan Nin yang memfitnah saya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia menyalin, kamu tenang saja dan tonton saja pertunjukan ini. Bagaimanapun, aku masih ada di sini. Dia memfitnahku. Tentu saja dia mencari bukti untuk membuktikan bahwa aku bermasalah. Kamu tidak perlu membuktikan sendiri. Kata dia benar, sudahlah. Asalkan kamu bisa mengeluarkan bukti bahwa aku menyalin. Jadi, saya akan minta maaf di sini. Ternyata Tin Kim Tipu bukan kali pertama menyalin. Kamu tidak punya bukti, tapi saya punya. Saya bisa membuktikan bahwa dia menyalin. Terima kasih. Jika tidak ada kalian, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ini, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Adikku adalah orang yang sangat berbakat yang tidak bisa ditiru. Semuanya tolong tonton. Di sebelah kiri adalah desain Tin Kim Tipu. Di sebelah kanan adalah produk baru Pukdat. Kedua produk tersebut tidak ada perbedaan. Sebulan yang lalu Pukdat mendaftarkan gambar desainnya. Juga diposting di situs resmi. Cukup untuk membuktikan dia meniru. Apa yang kamu katakan? Saya melihat dengan mata kepala sendiri Anda memegang desain itu. Adik perempuan, siapa yang tidak saya tiru? Tapi saya harus menyalin karya Pukdat. Pukdat adalah musuh bebuyutan keluarga kami. Kakak perempuan, saya juga mencurigai Anda menyalin. Itu sudah terjadi. Sekarang mari kita pikirkan solusinya. Saya meminta Anda untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pukdat. Pada saat yang sama, mintalah kompensasi 10 kali lebih banyak. Kali ini, wanita tertua menerima total pesanan senilai 300 juta yuan. Bayar 10 kali lebih banyak. Bukankah itu 3 miliar yuan? Fan Nin, apakah ada yang ingin Anda katakan? Adik perempuan, tolong akui kesalahanmu kepada ayah. Kamu masih muda, sekarang kamu akui kesalahanmu, nanti kamu masih punya kesempatan. Ayah, aku ingin mengingatkan lagi, aku tidak menyalin. Masalah sudah sampai tahap ini, mengapa kamu masih keras kepala seperti ini? Kamu seperti itu ingin membuat ayah malu ya? Kamu merasa kakak terburu-buru menyalahkanmu. Mengapa kamu mengatakan kakakmu seperti itu? Apakah tidak benar? Kakakmu sibuk dengan urusan yang cukup membantu kamu. Mengapa kamu mengatakan kakakmu duduk dengan mata makan mangkuk emas? Jangan khawatir, Paman H tidak akan marah padamu. Kamu tahu hubungan antara kamu dan ayah masih belum cukup dalam. Jangan berpikir begitu, orang bodoh.
Kamu masih punya waktu untuk menunjukkan perasaanmu. Saya merasa Anda tidak ingin membayar. Hanya dengan bertemu di pengadilan, saat itu tidak akan semudah itu lagi. Saya harus membuat orang-orang berbicara buruk, putri saya melakukan kesalahan. Saya akan membayarnya. Ha Fan Nin meninggal kali ini. Mulai sekarang, Hoadin dan Tuan Chan Huai akan menjadi milikku. Apakah Anda yakin saya meniru desain Pukdat? Gambarnya ada di sini, apa yang masih kamu perdebatkan? Coba lihat semua orang, apakah keduanya persis sama? Bukankah ini semua disalin? Miliarder Tin Kim sebenarnya hanya tahu cara berbohong. Nak, jangan tambahkan bahan bakar lagi ke dalam api, oke? Jika Anda mengakui kesalahan Anda begitu saja, bisakah saya membantu Anda membayarnya? Kamu harus mempermasalahkannya agar Puk bisa menuntutmu. Kalau begitu biarkan seluruh kota tahu, dan orang-orang akan membicarakan hal buruk tentang ayah kita di belakangnya. Bukankah kamu menyalahkanku atas segala dosamu, sehingga ayahku kehilangan muka kepadaku? Desain saya hanya ditampilkan kepada pelanggan, tidak terpapar keluar sama sekali. Bagaimana Anda mendapatkannya? Izinkan saya menjawabnya untuk Anda. Saudara perempuan saya yang memberikannya kepada Anda. Benar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Selama ini dia bekerja sebagai asisten saya. Anda satu-satunya yang pernah bersentuhan dengan naskah saya. Jika bukan Anda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mengejutkan kalau kamu menganggapku seperti itu. Jika Anda suka berpikir seperti itu, maka saya tidak tahan. Meskipun Nona Mong memberiku desainnya, itu juga untuk melindungi kehormatan Istana Bunga. Berbeda dengan Anda, tipe orang yang ahli meniru karya orang lain dan ingin menumpahkan air kotor padanya. Dia benar-benar memiliki hati nurani yang hancur. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah dia membantu orang luar menyakitiku. Sudah cukup, aku sudah terlalu banyak menoleransimu. Tetapi untuk menyangkal bahwa saya meniru Anda, saya sekarang memfitnah Anda. Ini bukan desain saya, apakah Anda punya bukti bahwa saya menyalinnya? Jika saat ini kakakku masih menolak mengakuinya, lalu aku akan menyalin buktinya ke Pukdat agar Pukdat bisa menuntutnya. Karya saya identik dengan produk baru Pukdat. Apakah ini buktimu? Nona Mong, apakah Anda salah? Apakah wanita hebat itu meniru karya Pukdat? Direktur Tran, ambil saja ini dan tuntut dia. Nona Mong, ini bukan rancangan Pukdat. Apa? Dialah yang mengubah produk jadi. Itu benar, ini aku. Ini adalah desain produk baru Pukdat, 100% identik dengan desain saya. Selanjutnya Pukdat sudah mendaftar terlebih dahulu. Jika saya yang membuatnya, Pukdat pasti akan menuduh saya menyalinnya. Tak disangka, karena sedang mengonfrontasi saya, Mandin menjual desainnya kepada lawannya. Apakah dia begitu membencimu? Apa rencanamu jika sudah punya panggung, hanya dengan mendesainnya sendiri, mengubah semua desainnya? Dalam drama ini, saya akan bermain bersama dia. Apakah kamu sangat kecewa karena tidak melihat saya menyalin desain? Kamu sudah tahu sejak awal, jadi kamu telah mengganti desain-desain tersebut. Untuk membuat saya malu, saya hanya berkolaborasi dalam pertunjukan dengan dia. Kali ini kesalahan ada pada Puktat, saya tidak akan mengganggu lagi. Tunggu sebentar, kamu datang ke pesta perayaan saya dan mengatakan bahwa saya menyalin desain. Masih ada yang memprovokasi orang-orang untuk menghina saya. Satu kesalahan dari kamu sudah cukup, jadi apalagi yang kamu inginkan? Saya ingin memastikan siapa yang memberikan desain ini kepada kamu. Jika kamu mengungkapkannya, saya mungkin tidak akan membela kamu. Jika tidak, saya akan melaporkanmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Biarkan Puktat juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan reputasi. Orang yang memberikan desain kepada saya adalah dia. Apakah kamu benar-benar memberikan desain dari Fan Nin kepada Puktat? Gadis angkat yang jahat merencanakan intrik untuk menuduh gadis itu menyalin desain perhiasan. Saat ini segalanya telah terbongkar, tetapi dia masih berusaha pura-pura tidak bersalah. Kemana semua ini akan berakhir? Mari kita saksikan perkembangan terakhir dari film saya adalah Putri Miliarder Dunia. Apa yang kamu rencanakan? Pertama, kamu mengatakan adik perempuanku yang menyalin. Sekarang kamu mengatakan aku memberikan desain kepadamu. Kamu memberikan gambar kertas kepadaku dan meminta aku untuk menenangkan Nin. Pukdat dan kawan-kawannya sebenarnya adalah musuh Hoadin. Saya melihat bahwa kamu sedang bermain-main dengan kami. Adik perempuan, semuanya karena kakak di masa lalu. Kamu percaya pada kebohongan dari pihak Pukdat. Jangan seperti kakak, jangan biarkan mereka memecah belah hubungan kita sebagai saudara perempuan. Aku pasti tidak akan percaya pada orang yang suka berbicara kasar. Saya tahu adik perempuan saya adalah orang yang berpengetahuan. Tidak mudah mempercayai kata-kata mereka. Saya sangat memahami rencana Anda. Tentu saja tidak akan tertipu. Besok, Ha Fan Nin akan mengadakan pesta perayaan. Puktat bisa menggunakan desainnya untuk mengadakan konferensi pers peluncuran produk baru. Apakah Anda merasa antusias? Saya tidak mengatakan seperti itu. Jangan tuduh saya. Baiklah, maka saya akan menanggung tanggung jawab Puktat. Saya mendengar bahwa pengacara perusahaan Tinteng belum pernah kalah dalam persidangan. Aku mendengar bahwa pengacara perusahaan Tinteng belum pernah kalah dalam kasus. Jadi, Tinteng bisa meminjamkan pengacara untuk saya. Sumpah jiwa sudah diucapkan, saya akan mengikuti Anda. Puktat berani menuduh saya menjiplak. Saya pasti akan membuat Puktat membayar harga yang berlipat-lipat. Putri kecil saya memiliki bukti yang membuktikan semuanya adalah rencana dari putri kecil Man. Dia menyuruh Puktat untuk menuduh saya. Kakak,
Akhirnya aku melakukan kesalahan apa padamu sehingga kamu harus menyakiti aku seperti ini? Sebenarnya aku yang telah menyakiti diriku sendiri. Ayah, bukan aku. Itu dia yang membenci adik perempuan dan menghancurkan impian cewek itu. Itulah sebabnya dia meminjam namaku untuk menyuruh Pukdat menyakiti adik perempuan. Dia menyalahkan aku. Kamu bilang apa? Jelas-jelas dia ingin membunuh Havanin. Dia bahkan mengajari aku cara membalikkan kata-katanya dan menuduh aku menjiplak dia. Jadi tadi kamu berbohong. Dia menuduh Havanin menjiplak desainnya. Orang bodoh seperti dia, hanya digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Dasar orang tidak tahu malu, apa yang kamu bicarakan? Tolong jelaskan padaku. Sekarang yang ingin menjebakmu adalah kakaknya, bukan aku. Menganggapku sebagai senjata untuk digunakan. Sekali lagi ingin menyalahkan aku sendiri untuk melarikan diri dari kesalahan, jangan harap. Saya melihat bahwa Anda membuat kekacauan. Ini mempengaruhi hubungan kami sebagai saudara perempuan. Siapa yang menarik dia ke bawah untuk saya? Saranku adalah kamu sebaiknya mencoba menerimanya. Jika tidak terungkap, itu tidak akan baik. Adik perempuan, kamu harus percaya padaku. Orang jahat itu telah menyakiti kakak. Aku memberi kesempatan padamu tanpa syarat, jadi jangan salahkan aku yang tidak sopan. Adik, kakak benar-benar tidak akan menyakiti kamu. Sebulan yang lalu, dia bertemu dengan Hayuyan. Hayuyan mencuri desain dari Fan Nin dan memberikannya padanya. Dia memanfaatkan Pukdat untuk memfitnah Fan Nin sampai mati. Saya punya video, apakah kamu ingin melihatnya? Bagaimana bisa ada video? Ayah jangan lihat. Ayah jangan lihat. Kamu berani mencari orang yang mencuri desain Fan Nin dan menjualnya kepada Pukdat, dan memfitnahnya sampai mati. Bagaimana kamu bisa memperlakukan adikmu seperti itu? Bukan karena semua orang, sejak dia kembali, semua orang mengelilinginya, ada yang peduli dengan perasaanku. Aku tidak pernah melawanmu, tapi kamu terus ingin menyakiti aku. Sekarang dia menjadi miliarder, dia bisa menjadi orang baik dan sukses, tapi bagaimana dengan aku? Aku telah menjadi miliarder selama 20 tahun, sekarang dia kembali. Berdasarkan apa aku harus memberikan tempat padanya? Karena dia hanya anak angkat, Fan Nin adalah miliarder sejati, dia tidak memperhitungkan hal itu. Mengapa kamu masih iri dan benci padanya, menyalahkan dia telah merebut posisimu? An Chan Huai, mengapa kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kita adalah saudara sepupu yang tumbuh bersama sejak kecil, seharusnya kamu menikahi aku, tapi dia setelah kembali, mencuri janji pernikahan kita. Tuan Chan Huai, Anda tahu saya tidak begitu mencintainya, bukan? Orang yang kucintai adalah kamu. Aku tidak pernah memiliki perasaan padanya, dan aku juga tidak akan menikahi wanita yang hatinya kejam seperti ular berbisa. Siapa yang menyuruhmu menarikku ke dalam air bersamamu? Pantas saja kamu. Kamu diam saja. Siapa yang membawa mereka ke kantor polisi untukku? Aku adalah putri kaya saat itu. Kamu hanya anak angkat, apa artinya menjadi putri kaya? Akibat yang kamu tanggung adalah karena dirimu sendiri, jangan salahkan orang lain. Putri kaya, lepaskan aku. Aku adalah pewaris miliarder, berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku meremehkanmu, pergi dari sini. Kamu hanya anak angkat, apa artinya menjadi pewaris miliarder? Tetap akan mendapatkan akhir yang sama seperti aku. Kalau tidak mau menyeretnya, tunggu saja. Jangan pergi. Fan Nin adalah ayah yang salah paham padaku. Bisakah kamu memaafkan ayah? Pukdat mencuri desainku, dan memfitnahku. Aku ingin kalian memberitakan yang benar. Fan Nin, tenanglah. Ayah pasti tidak akan memaafkan Pukdat. Ayah pasti akan memperjuangkan keadilan untukmu. Kamu agak lelah, aku akan mengantarmu pulang. Fan Nin, lihat bagaimana jadinya kamu. Tidakkah kamu begitu ingin bersamaku? Tidak punya. Lalu aku ingin bersamamu. Tanpa diduga, aku diam-diam mencintaimu. Berhenti bercanda, aku sedang tidak mood bercanda denganmu saat ini. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Paman Ha tidak menyalahkanku. Dia hanya apa? Percaya saja pada seseorang yang menyebabkan perpecahan. Jangan salahkan aku, jangan salahkan dia juga. Jika Anda menyalahkan, Anda harus menyalahkan orang yang berbuat jahat. Terima kasih telah menghiburku. Jadi bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Apa yang ingin kamu lakukan? Inilah yang ingin aku sentuh hatimu untuk mengucapkan terima kasih. Saya tidak punya. Jelas sekali Anda buruk dalam menjadi bajingan. Ibu Tin mengatakan bahwa suaminya tidak begitu baik seperti itu. Siapa istrimu? Jangan bicara sembarangan. Kamu masih ingat kasus ikan kita? Kamu sedang berbicara tentang konspirasi kuat untuk merugikanku. Jika kamu menang, maka perjanjian pernikahan akan dibatalkan. Jadi sekarang bagaimana? Katakanlah kamu menang sekarang. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa Man Hiu Tin benar-benar merencanakan untuk merugikanku. Tapi untungnya ada kamu. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengatakannya dengan jelas. Terima kasih atas bantuannya lagi, Tin Teng. Kamu tahu bahwa kamu ingin mendapatkan keuntungan dariku. Teruskan saja. Bagaimanapun, meskipun memiliki banyak hutang, tidak ada tekanan lagi. Kali ini, kamu tidak meminta keuntungan. Serius? Orang yang menindas ini tiba-tiba menjadi baik. Kamu menyebutku sebagai orang yang menindas. Tin Teng bukanlah orang yang sangat baik. Tetaplah memanggilku Tin Teng. Ubah cara berbicaramu. Ubah cara berbicaramu bagaimana? Panggil suamimu.
Kamu bilang apa? Kita hanya berpura-pura menjadi suami istri yang belum menikah. Kamu berperan dengan sangat baik. Siapa bilang kamu kalah? Kalau kalah, kamu harus menjadi istri saya. Ini untukmu apa? Tentu saja. Kalau bukan untuk istri, untuk siapa lagi? Apakah kamu ingin melamar saya? Hei, kita sedang berpura-pura. Lebih dari setengah bisnis ikan itu. Bagaimana kamu bisa mengganti rugi saya? Aku bukan mainan. Tin pasti sedang bercanda dengan saya. Aku tidak bercanda denganmu. Awalnya aku menolak pernikahan karena aku menyukaimu. Kamu cantik dan jujur. Kamu serius dengan segala hal. Aku suka kepolosanmu. Kemudian aku tahu bahwa janji pernikahanku adalah kamu. Aku telah mencoba segala cara untuk lebih dekat denganmu. Itulah sebabnya aku mengusulkan pura-pura menjadi suami istri yang belum menikah. Tapi ikan hanya alasan agar aku bisa tinggal bersamamu. Meskipun aku kalah, aku tidak akan membatalkan pernikahan. Aku akan mengejarmu lagi dari awal, sampai kamu menerimaku. Tin Chanhuai, apakah kamu telah merencanakan sesuatu dengan aku sejak lama? Apakah kamu serius? Kamu sangat serius, bahkan lebih serius dari berlian. Saya bisa membuktikan bahwa Tin Teng tidak peduli dengan perusahaannya. Dia hanya ingin bertemu dengan Hoa Tin sebagai pengganti CEO. Kamu terlalu banyak bicara. Apakah Nyonya Tin senang? Tidak ada yang melamar dengan santai seperti kamu kan? Belum ada cincin dari bantal hantu. Aku tidak setuju. Permintaan istri harus dipenuhi. Kamu benar-benar serius. Fan Lin, nikahi aku akan melindungimu sepanjang hidup. Tin Chanhuai, apakah kamu telah merencanakan sesuatu dengan aku sejak lama? Biarkan aku berhutang padamu. Akhirnya aku harus membayar diriku sendiri untukmu. Nyonya Tin, mulai sekarang aku akan menyerahkan diriku padamu. Bagaimanapun caranya, selamat atas keberhasilan lamaran Tin Teng. Cium, 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 cium. Chanhuai, Paman menyerahkan Fan Lin kepada saya. Jika saya berani mengganggunya, Paman tidak akan memaafkan saya. Saya akan menanggung semua kerugian, tidak akan membiarkan Fan Lin merasa sedikit pun tidak nyaman. Fan Lin, masalah hari ini bukan kesalahan ayah. Apakah kamu memaafkan ayah atau tidak, tidak masalah. Di masa depan, kamu harus hidup dengan baik bersama Chanhuai. Ayah, hari ini saya tidak memikirkan perasaan ayah. Kamu selamanya adalah putri ayah. Kamu adalah putri yang baik dari ayah. Paman, pernikahan saya dan Fan Lin ingin diadakan dalam 1 bulan. Saya akan membantu Fan Lin pulang dengan baik. Apakah saya harus memanggil Anda Paman? Ayah, berbicara dengan hati-hati ya. Bukankah kamu ingin membantu saya kembali ke istana secepatnya? Fan Lin, kamu mencuri segalanya dariku. Saya tidak akan membiarkan Anda menikahi Chanhuai seperti itu. Maaf, saya bodoh berhadapan denganmu. Saya akan menerima konsekuensi atas apa yang telah saya lakukan. Bisakah kamu memaafkan saya? Apakah cukup dengan hanya meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Kamu mengatakan bahwa orang tua tidak peduli padamu, tapi Fan Lin adalah anak perempuan mereka juga. Butuh waktu dan kesulitan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali. Apakah itu salah jika ibu dan ayahmu memperlakukanmu dengan baik sedikit? Selain itu, sejak kecil hingga sekarang, apakah orang tua pernah membiarkanmu menderita? Dan kamu malah harus menyakiti adik perempuanmu. Baiklah, jangan bicara lagi. Jika kamu merasa bahwa orang tua memperlakukanmu dengan buruk, maka pergilah dari rumah. Tidak, sayang, tolong maafkan aku. Saya salah. Setelah ini saya tidak akan berani bersaing denganmu lagi. Bisakah kamu memaafkan saya? Jangan mengusir saya. Berdirilah terlebih dahulu. Tidak, jika kamu tidak memaafkan saya tidak akan pernah berdiri. Bahkan jika kamu memohon sebanyak itu, saya tidak akan memaafkanmu. Kakak Tin, saya tidak pernah ingin mencuri barang milikmu. Adik perempuan, dulu itu karena kakak terlalu curiga. Tolong jangan mengusir saya dari Hagia, bolehkah? Dia awalnya adalah putri orang tuanya. Keluarga ini memang memiliki posisi kakak. Tidak perlu persetujuan saya. Benarkah, adik perempuan, kamu tidak akan mengusir saya dari Hagia lagi, kan? Terima kasih. Apakah kamu bersedia menjadi pengiring pengantin saya? Saya setuju, saya puas dengan apapun yang Anda katakan. Hyudin, saya harus berterima kasih padamu, adik perempuan. Karena dia memaafkan, dia mempertahankan saya. Adik perempuan, nanti kakak akan mendengarkanmu sepenuhnya. Kita berdua tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti ini. Man Hyudin memperlakukanmu seperti itu, apakah kamu masih memaafkannya? Saya tidak memaafkan, saya hanya mengujinya. Apa pendapat Anda, Nyonya Tin? Bukankah Anda pernah mengatakannya kepada saya sebelumnya? Dia telah menjadi miliarder di rumah saya selama 20 tahun. Saya tidak akan puas dengan posisi yang telah Anda rampas. Bahkan lebih buruk lagi, kali ini saya akan membuatnya kehilangan wibawa sepenuhnya. Saya tidak percaya dia akan dengan mudah mengakui kesalahannya. Jadi saya ingin melihat, akhirnya apa yang dia lakukan kepada saya. Jika dia melakukan sesuatu kepada saya, apa yang akan Anda lakukan? Maka saya tidak akan dengan mudah memaafkannya. Tapi jika dia benar-benar menyesal, saya juga tidak ingin orang tua kehilangan seorang putri yang telah mereka besarkan selama 20 tahun. Jadi keputusan ada di tangannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak akan mempengaruhi pernikahan kita. Mengapa Tin Tianxin lebih bersemangat untuk menikah daripada saya? Ya, Anda juga berharap bisa membantu saya pulang ke rumah hari ini. Ada obat ajaib ini.
Pernikahan saya dan Chan Huai pasti akan sangat istimewa. Kamu terlihat cantik hari ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa terharunya Chan Huai setelah melihatmu. Seberapa emosionalkah hal itu? Terima kasih sudah menjadi pengiring pengantin wanita saya. Bisa terlihat betapa bahagianya kamu dan Chan Huai. Anda juga puas. Nanti saya pasti akan bertemu dan menikahi seseorang yang mencintai saya. Hampir sampai. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, istirahatlah sebentar. Apakah kamu sudah selesai melihat persiapan Chan Huai? Ini untuk siapa? Untuk Tuan Tin. Antar saya. Saya juga akan segera pergi ke tempat Chan Huai setelah minum susu ini. Minumlah segelas susu ini. Chan Huai akan menganggap saya sebagai anak ajaib yang menenangkan roh. Tunggu sampai kami selesai dengan urusan pernikahan, Chan Huai akan terpaksa menikahi saya. Chan Huai, biarkan saya membantu Anda. Tidak perlu. Mengapa kamu memperhatikan saya dengan mudah? Hari ini adalah perayaan roh bagi Anda dan adik perempuan Anda. Hal penting seperti itu tidak boleh terjadi kesalahan. Terima kasih, tidak perlu. Sebentar lagi perayaan roh akan dimulai. Chan Huai, minumlah sedikit susu. Nanti akan sibuk dan tidak akan ada waktu lagi untuk makan. Chan Huai tidak akan meragukan apa yang saya masukkan ke dalamnya. Buang saja, nanti Anda harus menjauhinya. Chan Huai, saya adalah Fan Nin. Apakah Anda tidak membutuhkan saya lagi? Tunggu sebentar, Anda ingin mandi. Sialan, bukan obat yang tidak efektif itu kan? Tidak mungkin, saya sudah membeli obat terkuat. Bahkan mandi pun tidak akan mengurangi efektivitasnya. Malam ini tidak ada masalah apa-apa. Chan Huai, apakah Anda tidak membutuhkan saya lagi? Tunggu sebentar, Anda ingin mandi. Sial, bukan berarti obatnya tidak mempan. Tidak mungkin, saya sudah membeli ramuan terkuat. Sekalipun Anda mandi, efektivitasnya tidak akan hilang. Tidak ada yang terjadi malam ini. Tidak mungkin, saya sudah membeli ramuan terkuat. Sekalipun Anda mandi, efektivitasnya tidak akan hilang. Tidak ada yang terjadi malam ini. Kita semua harus memasak nasi dengan Tuan Chan Huai. Tuan Chan Huai, cepat kemari. Fan Nin, kamu sangat cantik malam ini. Memang obatnya tidak kehilangan efektivitasnya. Saya akan mendapatkan Chan Huai dengan cepat. Chan Huai, mengapa kamu mematikan lampu? Mematikan lampu akan lebih menarik. Fan Nin, aku sudah lama ingin seperti ini. Chan Huai, aku juga ingin. Malam ini kamu harus mencintai Fan Nin dengan baik. Tenang saja, aku akan melakukannya, Chan Huai. Sepertinya kamu telah gemuk. Mungkin karena persiapan pernikahan, aku tidak punya waktu untuk berolahraga. Fan Nin, apa kamu mengkritikku? Tentu saja tidak. Chan Huai, aku tidak akan pernah mengkritikmu apapun yang kamu lakukan. Nanti aku akan menjadi istri yang baik untukmu. Aku akan membantu kamu mengatasi semua kesedihan di masa depan. Chan Huai, mari kita mulai. Baiklah, aku sangat bersemangat. Aku baik-baik saja, untungnya ada istri yang mengingatkanku. Man Hiu Tin sedang mencarimu. Aku telah menyelidiki catatan pengeluaran dia. Di dalamnya ada pesanan untuk obat ajaib. Hari ini saya telah meminta hotel untuk mengantarkan makanan kepada saya. Chan Huai. Tintong, nanti kamu sembunyi di kamar mandi. Jika perlu, aku ingin kamu berpura-pura menjadi aku, terlibat hubungan dengan Man Hiu Tin. Jujur saja, apakah kamu menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kamu sentuh? Atau izinkan saya melepasnya untuk Anda lihat, bisakah Anda sedikit lebih serius? Atau biarkan aku membukanya untukmu, seriuslah sedikit, bisa kan? Jadi kita lanjutkan malam ini. Kamu siapkan dulu, nanti aku harus pergi menangkap penjahat. Tintong, nanti kamu bersembunyi di toilet. Tuan Chan Huai, baru saja kamu membuat orang itu sangat sakit. Patuhi perintah istri tercinta. Fan Nin memanggil. Chan Huai, berhenti. Orang-orang tidak bisa menahannya lagi. Tin Chan Huai, kamu sedang bersama siapa? Nanti Fan Nin masih sempat melihatku tidur dengan Chan Huai. Nanti kita harus memanggil beberapa orang lagi untuk melihat. Jadi, Chan Huai, kamu tidak bisa tidak menikahi saya. Tidak baik, ada masalah, pergi ke kamar istirahat. Tin Chan Huai, keluarlah ke sini untuk saya. Fan Nin, apakah kamu salah paham? Barusan saya mendengar melalui telepon bahwa dia sedang dekat dengan wanita lain. Apa? Saya tidak mengerti. Mengapa kamu ada di sini? Bukankah ini kamar istirahat Chan Huai? Chan Huai, kamu sudah tidur nyenyak ya? Chan Huai, mengapa kamu berbaring di atas tempat tidur saya? Apa yang kamu lakukan padaku? Saya harus bertanya kepada kakak perempuan untuk pertanyaan ini. Hari ini bukanlah pernikahan Putri dan Tinteng. Mengapa Putri tiba-tiba naik ke tempat tidur Tinteng? Tentang apa semua ini? Oh, saya sudah mengerti. Barusan saya membawa susu untuk Chan Huai. Kemudian dia tiba-tiba memeluk saya dari belakang. Katakan padaku. Kemudian kami tidur bersama. Ayah, jangan menyalahkan Chan Huai. Dia juga pernah menjadi orang sukses. Chan Huai adalah suami adikmu. Bagaimana kamu bisa tinggal bersama adikmu dengan mudah? Jika ayah ingin menyalahkan, salahkan aku. Mungkin Chan Huai terlalu kesal, tidak tahan dengan adikmu yang selalu membuat masalah tanpa alasan.
Mengapa aku membuat masalah tanpa alasan? Tolong jelaskan padaku. Kamu terlalu kuat. Kapanpun ada masalah, kamu selalu menggali sampai akar-akarnya. Jika kamu melakukannya, Chan Huai tidak akan senang. Aku mengurus pria dalam hidupku. Sekarang giliran kakak bangun. Nanti kita harus melangsungkan pernikahan. Benar, Putri Bangsawan dan CEO adalah pasangan suami istri. Kamu itu apa-apa saja. Bahkan jika adikmu membunuhku, aku harus tetap jujur. Sebenarnya Chan Huai tidak menyukaimu. Dia menikahimu hanya karena pernikahan antara dua keluarga kaya. Orang yang dia cintai tetaplah aku. Baru saja Chan Huai tidak tahu betapa mencintaimu, dia sudah mengatakannya padamu. Jika hubungan terjalin, dia akan bertanggung jawab padamu seumur hidup, jangan cerewet. Fan Nin, aku akan jujur denganmu, aku dan Chan Huai sudah bersama lama. Aku tidak layak untuknya. Orang yang ingin dinikahi Chan Huai adalah dia. Meski aku tidak setuju, aku tidak bisa menghentikanmu dan dia untuk bersama. Aku memukulmu sampai mati, dasar tercela. Tuan Chan Huai, tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk berkumpul bersama. Benar-benar, Tuan Chan Huai, mengapa Anda berdiri di sana? Jadi di mana saya harus tinggal? Bukankah kita baru saja menjalin hubungan? Mungkinkah orang tersebut bukan kamu? Siapa kamu? Apa yang telah kau lakukan padaku? Bukankah kamu hanya terus memelukku dan tidak melepaskannya, terus menuntut aku datang kepadamu? Anda berbohong. Saya punya rekamannya, apakah Anda ingin mendengarkannya? Maafkan aku sangat lapar dan tidak tahan. Dia menahan mulutnya. Tuan Chan Huai dan saya telah saling jatuh cinta sejak lama. Ini bukan giliran Anda untuk turun tangan. Saya hanya mencintai istri saya. Siapa kamu? Saya tidak familiar. Bukankah Nona Man tadi mengatakan bahwa dia telah menjalin hubungan denganmu beberapa kali? Kamu bilang kamu seksi, bukan? Istriku, beberapa orang suka bermimpi. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Mengenai panas ini, aku suka betapa seksinya penampilanmu bagiku. Sangat menggemaskan. Ternyata dia adalah wanita yang suka melamun, terobsesi dengan kakak iparnya. Dia benar-benar mual. Kakak ipar apa? Mulai sekarang, Man memahami bahwa nama keluarga tersebut telah dihapus dari negaranya. Ayah, aku putrimu. Ayah tidak bisa memperlakukanmu seperti itu. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak tahu malu sepertimu. Nona Man mengatakannya, karena Anda menginginkannya, Anda harus bertanggung jawab padanya. Jadi kamu dengan enggan menikahinya. Ya Bu. Keluar, dasar orang rendahan, jangan sentuh aku. Sekarang kamu adalah wanitaku, bersikaplah masuk akal. Saya adalah seorang miliarder, saya tidak akan menghargai orang rendahan seperti kamu. Saya meremehkan, apa yang bisa dilakukan seorang miliarder seperti kamu. Saya melihat Anda cocok dengan pengawal itu. Nyonya Tin, upacara pernikahan kita akan segera dimulai. Jangan khawatir, jangan pergi. Jangan khawatir. Jangan pergi, sambutlah semua orang. Ini adalah pernikahan antara Tin Chan Huai dan Ha Fan Nin. Sekarang, mari kita tepuk tangan dan sambut pengantin wanita. Ayah menyerahkan Fan Nin kepada kamu. Jika kamu berani menyakiti dia, ayah tidak akan memaafkanmu. Ayah, dalam sisa hidupku, Fan Nin adalah yang terpenting bagiku. Mengapa tanganmu dingin? Jangan bicara. Mengapa kamu gemetar? Apakah kamu tegang? Ini pertama kalinya, kamu tidak berpengalaman, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Pengantin pria, sekarang kamu bisa mencium pengantin wanita. Fan Nin, hidup ini cukup denganmu.